Oke, Oke, aman ya. Alright, thank you so much. Nah, selanjutnya nih teman-teman, aku mau memperkenalkan siapa sih speakers kita yang bakal membantu untuk menjelaskan em, apa ya dari kegiatan speaking class kita hari ini gitu tentang presentasi dan segala macamnya. Tapi sebelum itu mungkin boleh dari kakak moderator untuk di stop share dulu karena kita mau dokumentasi. Jadi dokumentasi kita tuh spesial malam ini ada di awal dan ada di akhir. Jadi yang kayak waktu mukanya masih fresh dan nanti waktu di akhir kita bisa ngelihat nih kira-kira teman-teman udah pusing belum ya mendengarkan apa materi yang sudah kita sampaikan hari ini kira-kira gitu. Jadi boleh untuk dibantu sama kakak moderator stop share dulu. Dan aku mau teman-teman untuk on cam dulu nih, on cam. Dan nanti hasil dokumentasinya itu juga bagus. Kurang lebih di sini masih banyak ya, dari slide 2 nih masih kosong semuanya, belum ada. Boleh ada Diandra, Hafiz, Bintang, Nashwa, Marsha, Raihan, Rahmi, Octavia, Khalifah, Zaidan yang aku sebutin nih. Mazaya, Lala, Syahnafi, Lian, Syahla, Sekar, Arin, Farosal, Zalfa, Overkill, Ica, Alina, Sari, Raffi, dan juga Keisha. Boleh on cam dulu. Terus untuk teman-teman yang udah on cam, aku mau nanya kira-kira siapakah yang mau menyumbangkan pose untuk kita semua. Kurang lebih 2 orang aja deh. Siapa yang mau? Kalau nggak ada yang inisiatif, ya jari aku bakal menunjuk nih. Kira-kira di mana dia akan Saya, berlabuh gitu loh. saya. Oke, ada. Kak Octavia, boleh? Kira-kira mau gimana nih posenya? Kayak gini. Ah, gini. Oke, buat teman-teman yang sudah on cam, boleh disiapkan jarinya untuk membuat oke sign kayak gini. Untuk kakak moderator, dibantu juga buat ambil screenshot ya. Aku hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah aman. Kalau gitu, terima kasih Kak Octavia. Selanjutnya ada Kak Keisha. Boleh, kamu mau gimana nih? Kurang lebih posenya. Oke, gayanya yang agak centil dan juga manis yaitu love. Oke, love for while easy. LYLEC itu stands for love ya guys. Jadi emang harus mencintai gitu. Oke, aku hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, thank you so much teman-teman. Untuk sesi dokumentasi kita di awal acara sudah kita lakukan. Dan kita mau lanjut ke agenda selanjutnya nih. Jadi buat dari kakak operator boleh dibantu untuk share lagi. Tadi aku udah sempat bilang bahwa malam ini tuh kita udah ada speaker ya yang bakal um, guidance kita tentang apa-apa saja sih yang bakal dipelajarin di speaking class ini. Dan ini adalah coachnya, ada Kak Alia Birzani Devi. Kak Alia udah join juga sama kita di sini. Halo Kak Alia. Dan Kak Alia ini tuh memang beneran professional IELTS tutor. Jadi kayak teman-teman nanti bisa banget nanya-nanya segala macam hal ke Kak Alia karena udah pasti pro banget. Dan Kak Alia juga sekarang itu menjadi freelance translator dan juga interpreter. Jadi kayak udah pasti pengalamannya tuh ada banyak banget dan kita pastinya nerd banget bisa dibantu sama Kak Alia untuk presentation kelas hari ini gitu. Nah, tanpa berlama-lama mungkin ya biar pada bosan kan denger aku doang, kita langsung aja undang Kak Alia ke layar kita untuk langsung menjelaskan dan juga memberikan apa ya, insight-insight ke teman-teman yang ada di sini. Silahkan. Hai Kak Alia. Halo teman-teman, good evening, Kanita and also everyone. Thank you so much for joining our sessions. Dan mungkin sedikit heads up juga nih, kalau awalnya kita mungkin itu akan hanya ngomongin tentang general speaking class, tapi aku udah tambahin sedikit additional material. So we're gonna like discuss some of the things for making like powerful writing, karena kan teman-teman nggak bakal dapetin paper feedback yang secara verbal ya. Jadi aku bakal selipin beberapa materi yang mungkin ngebantu aku juga untuk menangin beberapa international competition untuk writing essay dan juga research paper. Dan juga nanti ada sedikit tambahan materi yang general for the speaking classes on how you can make like more powerful presentations during like the D-days. So it's very like interesting. Jadi teman-teman yang udah join ke hari ini tuh dapat kesempatan yang mungkin nggak bakal selalu datang secara cuma-cuma juga ya, Kanita. So we have to thanks like WLEC juga karena udah ngasih kesempatan
ini semua. Oke, without further ado, mungkin kita bakal discuss some of the things. I will start with the writing section first because this is like the compensations for the paper feedback and also additional material that you can implement for your like academic and also professionals needs later on. The table of content for some of the things that we're going to discuss. The first one, we will like talk about some of the relevance, the important, and also what are the things that quite necessary for the skills in making like writing and presentation later on. Mungkin aku tambahin sedikit kenalan juga beberapa professional background aku dalam dunia writing dan juga speaking. So like I have mentioned previously, I have like won several international competition both for like Asian level and also like global competition for like individual, and I also have like represented my past organizations. For instance, I used to work in Adaro Energy. Mungkin kalau yang di Jakarta pernah dengar Adaro ya. Nah, aku dulu waktu intern di situ pernah nulis paper untuk BOD-nya, Pak Edwin Suryajaya, salah satu keluarga founder Astra. Dan waktu itu menang dapat silver medal juga. Jadi aku pengen share beberapa ilmu-ilmu penting yang bisa dibantu untuk teman-teman gunakan nantinya dalam membuat writing yang lebih outstanding gitu ya. Oke, mungkin aku pengen denger dulu deh sebelum kita move to some of the interesting number and also fact. Dari teman-teman yang join kelas lanjut, misalnya higher education, entah S1, S2, S3 ke luar negeri, boleh raise your hand atau kasih respon. Necessary for the skills in Oke, making like writing and presentation material. Mungkin aku tambah sedikit kenalan. So, Oke, jadi ada lumayan banyak yang pengen ada keinginan juga continue educations di overseas. Jadi mungkin aku akan start with a very like important statistic. Jadi sekarang itu banyak banget untuk admissions dan juga untuk kompetensi-kompetensi secara umum, banyak university yang akan melihat your capability dari segi writing comprehension. Dan salah satu skillnya juga yang mungkin akan paling dinotis di awal, kan keluar negeri mungkin udah aware ya, dengan istilah personal statement. Jadi salah satu penentu itu selain, biasanya ada beberapa kampus yang menggunakan tes, tapi secara umum banyak juga yang dia ngelihat your capability to make like reason and also like logical deduction in your personal statement, dan juga gimana teman-teman bisa memperkenalkan sebagai candidate yang bisa jadi best fit untuk kampusnya mereka. Jadi kemampuan writing ini akan sangat berdampak banyak banget untuk unlock global opportunities dan juga university success. Other than that, selain untuk nyiapin kuliah, pasti banyak juga hal-hal yang bisa didapetin kalau kita jago writing. Dari my past experience, aku juga dulu sama ya, kayak teman-teman mungkin yang suka pengen cari jajan tambahan, pengen dapat uang tambahan dari kompetisi. Nah, ini juga sangat helpful. Dari aku SMA udah menang beberapa writing competitions dan dapetin nominal yang sangat lumayan dari bangku sekolah hingga sekarang. That's why punya kemampuan writing ini nggak hanya untuk scope akademis, bisa juga digunakan untuk nanti ikutan kompetisi, atau bahkan bisa juga untuk di dunia kerja. Dan beberapa fakta penting juga nih dari dunia kerja, ternyata menurut beberapa research secara global juga, terbukti bahwa 35% dari orang-orang yang mampu membuat good writing skill dalam bentuk report dan lain sebagainya, itu ada kemungkinan mereka mempunyai income lebih tinggi dibandingkan rekan kerja yang mungkin kemampuan writingnya masih so-so atau standar. Selain itu, ketika employer mencari kandidat, kadang-kadang kalau teman-teman notice, di banyak job posting dia juga suka nulis ya, kayak proficiency writing skill dan hal-hal seperti itu, karena memang anggapannya kalau pengen masuk di dunia profesional dan di posisi-posisi yang strategis kadang-kadang dibutuhkan kemampuan menulis untuk membuat laporan, emails dan lain sebagainya, karena itu pasti banyak sekali di dunia kerja kebutuhan-kebutuhan untuk membuat akademik dan juga misalnya professional writing nantinya. Nah, setelah udah tahu apa aja sih hal-hal yang bisa jadi kayak penambah semangat untuk belajar writing, mungkin kita juga akan coba share some of like my personal experience yang pernah aku dapatkan dari kemampuan writing. Like what I said, pertama kali aku menang national competitions itu waktu SMA ya, di 2014. Itu waktu itu dilaksanakan oleh Ministry of Education dan juga diliput beberapa local news at the time, dan juga dari segi akademik, karena writing aku bagus untuk essay dan juga research paper, ini ngebantu aku juga selain dapat double degree at the time, beberapa profesor dari Amerika juga kayak give me like the distinctions as like a honor roll, karena banyak dari tugas aku yang melebihi ekspektasi mereka dan tulisannya bagus, kurang lebih kayak gitu. Terus ini beberapa past experience di mana menjadi best speaker, visit beberapa negara, dan dapat kesempatan kerja dengan beberapa organisasi internasional. Salah satunya yaitu pernah juga kerjasama dengan US Army at the time.
waktu itu ada event di Jakarta untuk mereka discuss dengan beberapa allies dari 15 negara termasuk Indonesia. And at the time, other than kayak membantu mereka untuk interpret dari discussion-nya, ada juga beberapa kayak untuk membantu mereka bikin notulensi. Jadi both writing dan juga speaking skill itu sekali lagi bisa membuka banyak banget kesempatan yang luar biasa untuk teman-teman kalau benar-benar didalami dengan serius. Dan kita juga benar-benar harus ngerasa happy nih karena ada di event ini, di mana nanti teman-teman bakal dapat banyak ilmu bermanfaat secara cuma-cuma. Oke, sekarang kita mau cerita dulu nih dan sharing tentang gimana bikin writing yang powerful. Mungkin aku pengen denger dulu dari teman-teman semua. Aku pengen denger mungkin dari 2-3 student. Kira-kira biasanya kendala paling besar dari membuat writing so far itu apa? Mungkin boleh raise hand. Oke. Yang pertama dari Kecia Adinda dulu. Boleh silahkan share. Biasanya kesulitan yang dialami ketika bikin research paper atau esai itu apa sih? Oke, terima kasih atas tempat dan juga waktu yang sudah diberikan ya Kakak Alia. Perkenalkan saya Keisha. Dan untuk pertanyaan tadi, kira-kira apa sih kesulitan ketika melakukan penulisan atau writing itu sendiri? Yang pertama itu adalah ketika sudah diberikan tema, lalu diminta untuk kira-kira judul apa sih yang akan kita buat atau yang akan kita bahas. Nah, dari judul itu sendiri, dari main pointnya itu aja sih udah bingung karena dari tema udah pemikirannya bercabang-cabang, jadi fokus untuk mencari judul satu itu aja susah banget. Jadi kayak terlalu bercabang dan susah untuk fokus mencari satu hal yang ingin dipastikan. Seperti itu, Kak. Oke, nanti aku bakal jawab di akhir juga ya setelah aku sampaikan materinya. Thank you so much buat sharingnya, Keisha. Next one, let's hear from Adventure Emmanuel. Like, what kind of problems that you usually encounter in making like a writing engine? Oke, sebenarnya tadi juga telah disampaikan oleh Keisha dan ini menyambungkan pula yang pertama yaitu terkait dengan dari diversifikasi input ataupun juga poin-poin yang akan dimasukkan, lantas poin-poin mana yang akan dimaksudkan dan dikurasi, dan setelah itu adapun salah satu tantangan utamanya adalah terkait dengan bagaimana menyusun poin-poin tersebut. Apakah kerangkanya sudah cukup mengalir atau sebenarnya masih terdapat dalam tanda kutip jumpy sentence. Dan di samping dari penulisannya tersebut, mungkin yang menjadi kesulitan adalah ketika pemilihan kata-kata. Terkadang ada kata-kata yang memang cenderung informal, tapi sebenarnya kita tidak ingin terlalu profesional ataupun juga terlalu personal dan melebih-lebihkan. Seperti itu. Oke, interesting point ya. Jadi ada tambahan sedikit, selain kadang-kadang mungkin bingung bikin judul yang lebih appealing gitu ya, lebih menjual. Kadang-kadang mungkin banyak juga nih benar problem-problem berhubungan dengan struktur, di mana argumennya suka transitioningnya kurang bagus, lompat-lompat. Plus untuk menentukan vocabnya ini, impressionnya udah cocok belum sih buat dari writing itu sendiri. Nah ternyata ini pertanyaan bakal di cover semua ya dari materi hari ini. Ditunggu aja untuk explanation-nya. Thank you so much for the sharing. Next one dari Cheryl. Kira-kira what kind of problem that you usually encounter in making like a writing in general? Okay, so thank you so much for this opportunity. So buat aku sendiri pribadi tuh, selain tadi yang udah disebutin sama Keisha dan juga Immanuel, sudah relate. Dan salah satunya juga misalnya, kalau kita mencari sebuah referensi gitu dari sumber terpercaya, itu tuh agak sulit untuk menyaring informasi yang relevan dengan topik atau hasil riset yang ingin kita bahas gitu. Kadang kayak takutnya ini terlalu keluar dari referensi yang ingin kita bahas kayak gitu. Dan juga mungkin terkait penyeimbangan antara isi. Jadi antara argumen dan opini kita tuh gimana ya? Menyeimbangkannya susah gitu. Mungkin dari aku segitu sih. Oke, thank you so much. Jadi ini ada tambahan insight juga. Kadang-kadang gimana sih kita kasih proporsi untuk objective informations dan juga personal perspektif kita ya. Dan itu akan kita bahas juga. Ini nanti akan sangat berkaitan dengan jenis writingnya juga. Apakah ini research paper atau lebih cenderung ke sebuah esai. Last one dari Lala mungkin boleh share ke teman-teman semua kira-kira apa nih biasanya problem yang dihadapin ketika bikin tulisan secara umum. Oke, thank you Kakak. Tadi sudah disebut juga dengan kakak-kakak yang lain. Izin menambahkan, untuk saya itu ada seperti kayak kehilangan fokus dalam struktur, terus juga ada em, apa ya, sulit menyimbangkan antara kesederhanaan atau kayak professionalism gitu di paper. Terus juga yang kayak kadang there's always one moment where aku tuh
suka menyajikan data tanpa analisis yang mendalam. Sama seperti tadi yang udah disebutkan oleh Kakak Shirley, yaitu yang terjadi karena kekurangannya apa ya? Yang kekurangan referensi atau literatur gitu Kak. Thank you. Thank you for all the sharing, teman-teman. Mungkin biar terjawab nih, kita langsung masuk ya ke materi berikutnya. Gimana sih bikin writing yang mungkin strukturnya itu tepat, outstanding, dan juga at the same time kita bisa mengikuti dengan ekspektasi-ekspektasi guideline dari jenis writingnya. Jadi, to begin with, ketika teman-teman pengen membuat sebuah writing, definitely you have to understand like the prompt. Maksudnya adalah perintahnya itu apa, dan juga jenisnya. Karena kalau beda jenis, nanti itu akan menentukan the level of formality from your vocabulary range. Jadi nanti apakah ini kita bisa selipin personal opinion lebih banyak, apakah harus strictly adalah factual interpretations atau factual report, itu akan ditentukan dari jenis writingnya. Jadi teman-teman harus paham betul, kira-kira writing yang kita akan lakukan ini apa. Malam ini kita akan spesifik ngebahas dua type of writing ya, essay dan juga research paper. Terus yang kedua, setelah kita udah mengerti prompt dari si writing ini, kita juga perlu set a timeline. Kadang-kadang mungkin banyak juga nih yang ngalamin, suka ngerasa overwhelm atau burnout ketika bikin writing soalnya mepet-mepet deadline. Karena ini ada kebiasaan buruk ya, bagi banyak orang Indonesia kadang-kadang suka SKS banget gitu kan. Jadi pastikan ketika teman-teman udah tahu deadline-nya kapan, dibagi beberapa tahapannya itu dengan reasonable deadline. Misalnya nih, oke, mungkin ini tugasnya masih sekitar 1 minggu. Mungkin di 1-2 hari pertama, aku mau gather as many information as I could dari pas writing yang similar. Terus kemudian di stage berikutnya, oke, mungkin aku bakal bikin brainstorming draftnya dulu, poin-poinnya. Terus kemudian di hari berikutnya itu nanti baru eksekusi elaborasi dari finding dan juga argumen, baru diselesain 1 hari untuk revisi, for instance. Tapi kalau teman-teman melakukannya all at the same time, itu pasti akan sangat overwhelming, apalagi kalau misalnya masih baru belajar nulis. Jadi usahakan tahu dulu kira-kira untuk melakukan sebuah writing deadline-nya kapan dan tahapan-tahapan apa yang teman-teman butuhkan secara personal untuk membuat writing yang lebih optimal. Kalau aku sih biasanya secara umum dibagi menjadi kayak research untuk comparative analysis dari writing-writing yang udah ada, terus kemudian aku bikin drafting, lalu kemudian eksekusi untuk elaborasi bagian-bagiannya, dan juga pasti aku kasih satu tahapan akhir itu untuk revisi. Karena kalau kita nggak ada sesi untuk revisi, pasti masih ada aja yang missing ya, entah dari akurasi datanya, atau mungkin dari penulisannya, bahasanya, dan lain sebagainya. Terus, kalau ini adalah research paper yang seperti teman-teman lakukan, pastikan sumber-sumbernya ini harus reliable. Berarti bukan pakai Wikipedia dan lain sebagainya ya. Hopefully udah nggak ada yang pakai misalnya sumber-sumber yang tidak reliable. Terus kemudian, satu hal yang paling penting juga, ketika teman-teman pengen menang. Kalau tadi kan secara umum ya udah bikin writing secara umum. Tapi kalau ada mindset kayak, Kak, aku pengen menang lomba kompetisi nih secara nasional, internasional, atau mungkin skop yang lebih kecil di sekolah dan lain sebagainya. Pasti kalau teman-teman pengen bikin sebuah writing yang outstanding, harus ada pembeda dong dari writing-writing sebelumnya. Salah satu hal yang aku lakukan waktu itu untuk bisa menang di skala internasional, especially ketika mewakili Adaro Energy adalah yang aku lakuin ketika ngikutin lomba itu, aku cek dulu ke belakang kan ada biasanya di beberapa website itu mencantumkan beberapa past winning entries ya, kayak contoh-contoh yang udah menang. Jadi aku analisis ke 5 tahun ke belakang. Typical writing seperti apa sih yang sama mereka itu diberikan kesempatan untuk jadi pemenang. Dan aku compare dari patternnya, bahasanya, topik yang diangkat. Kemudian setelah melakukan comparative analysis, one big questions yang harus kita bisa present di dalam writing kita, apa yang membuat writing kita selain mengikuti pattern yang winning pattern itu tadi, loophole apa atau kekurangan apa yang belum bisa di-cover oleh writing-writing sebelumnya, dan writing kita itu ada loh. Nah, ternyata yang aku temuin, ternyata dari writing-writing sebelumnya waktu itu, mereka terlalu fokus menceritakan tentang kontribusinya aja dari masing-masing perusahaan. Misalnya mereka ngomong, oh oke, company kita itu dari corporate social responsibility programnya udah bisa berdampak improve quality of education di negara kita 70% misalnya gitu. Mereka bagus, pasti, karena mereka udah menang, tapi dari narasi-narasi yang dibangun itu hanya menceritakan kontribusi. Dan ternyata aku temuin yang belum ada dari past winning entries itu adalah gimana menceritakan si profil dari tokoh tersebut, entah BOD mereka, entah CEO mereka secara personal. Jadi yang aku lakukan waktu itu adalah aku menggali
sisi humanisme dari Pak Edwin Suryajaya as a person, walaupun dia adalah salah satu konglomerat Indonesia. Kalau mungkin teman-teman suka baca-baca banyak materi tentang bisnis, mungkin aware ya sama beliau. Jadi dia itu ada salah satu konglomerat Indonesia dengan latar belakang keluarga yang memang udah founder banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Astra, Adaro, dan lain sebagainya. Tapi secara personal, beliau juga adalah salah satu orang yang sangat humble. Dan waktu itu aku berkesempatan juga untuk melakukan kegiatan charity bersama beliau, di mana ketika datang di tempat panti asuhan tersebut, beliau itu benar-benar datang dengan kendaraan yang biasa, nggak menggunakan barang branded sedikit pun, bahkan tidak banyak melakukan sesi dokumentasi. Jadi benar-benar tidak mau kesorot kamera. Nah, itu yang aku gali dari writingnya. Sehingga writing tersebut bisa berbeda dengan past winning entries because I put like a little bit twist about like the personalized character of Pak Edwin Surajaya. So ini bisa digunakan untuk banyak hal ya. Ketika teman-teman bikin writing, setelah ngelihat pola-pola yang ibaratnya jadi past winning entries itu, apa sih yang masih missing point apa nih narasi yang bisa kita bangun dari writingnya kita, sehingga punya kita itu bisa dalam artian punya pola-pola yang menang itu tadi, but at the same time ada unique value yang berbeda dan belum di-offer dari writing-writing sebelumnya. Terus terakhir, definitely, writing yang bagus itu bukan hanya idenya bagus, tapi strukturnya juga harus konsisten dan juga fokus. Banyak banget aku suka ngelihat talenta-talenta penulis yang sebenarnya writingnya bagus, bahasa Inggrisnya excellent, tapi karena cara berceritanya masih belum runut, masih jumpy, belum koheren, sehingga yang terjadi adalah argumen-argumennya ini terdengar kurang well elaborated karena terlalu lompat-lompat. Jadi teman-teman juga harus bisa basically break down like all your like great ideas into like a good structure. Jadi itu hal yang penting ya. Oke, sampai sini dulu nih sebelum kita ngomongin lebih mendetail tentang research paper, esai, dan nanti kita bakal kenalan juga gimana present idenya dalam bentuk presentasi. Ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk materi yang ini sebelum aku lanjut ke slide berikutnya? Masih aman ya? Masih clear? Sudah Kalau aman, gitu Kakak. masih aman. Oke, kita bakal lihat differences-nya. Ini juga menjawab pertanyaan dari Adventist Immanuel tadi. Kira-kira seberapa sih kita boleh taruh bahasa-bahasa yang mungkin less formal? So to begin with, kalau ini adalah esai, baik buat esai nanti di kuliah atau mungkin kompetisi, ini biasanya ada some degree of personal viewpoint yang teman-teman bisa taruh di dalam writingnya. Nggak harus yang 100% objective finding. Jadi ini memang lebih nge-explore tulisan teman-teman secara personal. Tapi juga harus dilihat ya dari instruksinya nanti. Terus biasanya dari word length-nya itu lebih pendek, sekitar 500 sampai 1500. Struktur umumnya itu ada introduction, body paragraph, dan juga conclusion. Kalau misalnya untuk reference, ini juga tergantung nih sama si penyelenggara. Kadang-kadang ada yang minta untuk ngasih reference, tapi kadang-kadang ada juga nggak pun nggak masalah. Jadi harus benar-benar aware. Kalau untuk academic writing di kampus, definitely butuh taruh reference ya. Untuk research paper sendiri, sebisa mungkin teman-teman bahasanya strictly formal. Jadi nggak boleh nih ada kata-kata yang ibaratnya seperti informal atau kayak slang dan lain sebagainya, itu nggak boleh sama sekali. Jadi kalau research paper, even if you have like thesis statement, kayak mungkin punya perspektif, oh aku pengen outcome-nya lebih ke B. Tapi kalau misalnya dari finding-nya itu ngelit ke A, harus ngikutin dari si finding-nya. Jadi kalau misalnya research paper, ekspektasinya ini akan jauh lebih formal. Dan kalau untuk struktur, definitely kan teman-teman udah bikin ya, harusnya udah aware ada abstract, introduction, literature review, methodology, discussion of finding, dan juga reference. Terus kalau untuk beberapa reliable sources-nya, oke, kita balik dulu ke sini. Ada lagi yang mau ditanyain dari Immanuel, silakan. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya, Kak. Tadi pertanyaannya juga adalah ketika berbicara terkait dengan pemilihan diksi ataupun juga kata-kata, mungkin tadi telah disebutkan bahwasanya kalau esai dapat lebih personal dan research paper dapat lebih profesional dan begitupun tadi substansinya. Tapi apabila berkaitan dengan menunjukkan pertanyaan, menjawab pertanyaan terkait dengan kontribusi ataupun juga pengalaman yang telah kita laksanakan, terutama terkait dengan dampak dan inisiatif. Terkadang menjadi suatu kebingungan ketika di esai, apakah tidak apa untuk dapat menunjukkan kuantitas dalam artian berapa jumlah dampak yang diperoleh dan perubahan yang terjadi, persentase dan semacamnya, atau lebih baik ketika berbicara tentang esai yang dalam konteks ini adalah personal essay, apakah lebih baik menunjukkan hal-hal yang sifatnya kualitatif, refleksi personal, dan lebih kepada mencakup passion yang kita punya.
Oke, excellent questions. Jadi ini bisa kepakai buat banyak hal ya, pertanyaan dari Immanuel ini. Bisa misalnya nanti kalau teman-teman pengen apply scholarship atau mungkin buat esai-esai secara umum yang menjelaskan diri sendiri. Mungkin aku sambil tunjukin contoh personal statement aku juga yang udah diterima di UK sama di Australia buat gambaran ya. Karena kan pertanyaan-pertanyaan yang personal statement ini masuknya mirip-mirip kayak esai tapi juga menceritakan diri sendiri. Jadi seberapa boleh sih kita itu menceritakan secara kualitatif atau kuantitatif. Nah, secara umum, I would say that kalau untuk typical writing, di mana kita harus menceritakan tentang diri kita, it will be more ideal kalau ada kombinasi dari keduanya. Jadi ada refleksi reflektif dan juga refleksi yang didukung dengan tangible result kalau ada. Jadi misalnya kayak gini nih. Ini contoh yang aku buat. Biasanya aku punya dua versi ya. Kalau untuk personal statement, sometimes I give like more straightforward like introduction about my profile, atau yang kedua pendekatan yang lebih sentimental. Ini contoh yang lebih straightforward. Nah, jadi aku jelasin dulu. Aku nggak cuma ngomong misalnya tentang, oke, aku udah menang ABCD. Ini juga it's very expensive material sebenarnya. Karena personal statement kalau teman-teman misalnya ambil course, it will be like very expensive sometimes. Nah, jadi kalau misalnya untuk writing kayak gini, aku juga jelasin kira-kira di balik menang itu tadi, apa sih fokus dan juga karakteristik secara quality yang aku ibaratnya punya. Misalnya, kalau orang nulis personal statement kadang-kadang kan cuma kayak fokus nulis kayak, oh oke, aku menang ABCD, terus kemudian lompat lagi ke argumen berikutnya. Padahal salah satu hal yang dilihat juga dari admission team itu adalah karakteris kita as a person. Jadi mungkin bisa ceritanya seperti ini nih. Aku sambil stop sharing dulu ya, biar pay attention ke aku. Misalnya kayak aku cerita, aku menang lomba A. Nah, ternyata untuk memenangkan lomba A ini, aku menggunakan critical thinking. Jadi aku coba analisis dulu, komparatif analisis dulu semua tipe-tipe writing yang udah menang, tapi aku juga try to present like unique value from my own writing. Berarti kan menunjukkan, oh anak ini berarti tipikal orang yang critical thinking. Oh dia tuh cerdik, bisa ngeliat loophole dan lain sebagainya. Jadi teman-teman juga harus ask yourself, kira-kira kualitas kualitatif seperti apa nih yang pengen dijadikan personal brandingnya? Apakah orang yang hardworking, apakah misalnya orang yang ibaratnya fast learner dan lain sebagainya, dan kalau bisa itu ditailor dengan si qualifications untuk entah tugas writingnya atau misalnya dari purpose dari si event tersebut. Itu yang pertama, kalau untuk kualitatif. Jadi sebisa mungkin, selain memberikan informasi yang kualitatif, tunjukkan. Oke, ada sedikit interupsi ya. Selain teman-teman menunjukkan hal-hal yang kualitatif itu tadi, berikan kayak unique value as like your character. Jadi kayak personal brandingnya teman-teman. Yang kedua, boleh kalau kita mau ngasih beberapa numerical data, tapi juga keep in mind harus kayak with like balance proportion. Jangan terlalu banyak, karena kan ini bukan research paper. Nah, misalnya nih aku kasih sekilas, di mana aku nyebutin, for example, ini udah nambah ya dari last one because I actually have like teach like 1,000 student by this time. Misalnya aku kasih sedikit numerical data kayak oke, aku udah banyak empower other like young people karena sering jadi misalnya speaker di events dan juga ngajar banyak student dan udah ngomong ke let's say lebih dari 500 audience. Itu kan juga sedikit numerical data. Terus boleh juga misalnya kayak di sini aku ngomong, oke, waktu aku kerja di Ericsson, aku sempat propose beberapa ide yang bisa improve efficiency by 72%. Jadi pakai numerical data it's fine, cuma jangan terlalu banyak karena ini bukan research paper. Jadi lebih menunjukkan kayak apa sih result yang udah kita deliver untuk menunjukkan kalau kita memang udah berkontribusi secara real. Kurang lebih kayak gitu. Jadi jawabannya dua-duanya harus ada kalau pengen bikin writing yang bagus. Dari Immanuel, kira-kira pertanyaannya sudah terjawab? Sudah Kak, dan terdapat highlight terkait dengan keseimbangan dalam komposisinya. Terima kasih banyak. Thank you for the questions. Kalau gitu mungkin kita lanjut dulu ya ke yang berikutnya. Nah, setelah udah tahu beberapa pembeda antara esai dan juga research paper, mungkin aku kasih sedikit key point-nya aja sebelum kita move ke bagian untuk presentasi. Jadi kalau misalnya ini adalah esai secara umum, teman-teman juga harus tetap tahu nih topiknya seperti apa. Dan dalam menentukan judul biasanya ada dua cara sih kalau aku personal ya. Kadang-kadang aku set judulnya dulu. Kalau misalnya aku ngerasa aku udah tahu apa yang pengen dilakukan, jadi kayak oke, aku pengen misalnya aku taruh judulnya ini, jadi nanti ke bawah-bawahnya akan sesuai dengan judul yang sudah aku pilih. Biasanya untuk come up with judul yang mungkin lebih menarik, aku juga suka kayak research dulu nih dari banyak judul-judul yang ada, terus aku ambil satu dua kata dari yang misalnya outstanding untuk aku jadiin satu. Biasanya kayak gitu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kalau misalnya kita masih belum punya bayangan konkret tentang judul yang pengen dipakai, bisa juga teman-teman eksekusi writing-nya dulu.
atau cari research sebanyak mungkin tentang datanya dulu, terus kemudian setelah udah tahu apa aja yang bakal diceritain, kira-kira ini mengerucutnya lebih ke arah mana sih? Nah, itu baru kita bisa decide judul juga. Jadi cara bikin judul itu tergantung kayak personal preference, nanti disesuaikan aja mana yang lebih suitable. Dan untuk dapat inspirasi judul yang bagus, aku juga sama ya, kita lihat-lihat dulu dari contoh-contoh punya orang lain, kita ambil satu atau dua buat inspirasi, kalau misalnya memang sesuai, terus kemudian aku baru kayak match, kira-kira judul ini tuh udah masuk atau belum, untuk memberikan impact yang lebih, ibaratnya bisa membuat orang tuh ke hook untuk ngelihat tulisan kita. Kurang lebih seperti itu untuk judul. Terus, definitely untuk bikin sebuah writing, introduction itu harus menarik, baik essay maupun research paper. Karena kalau dari awal udah nggak menarik, orang udah males dong baca ke bawah-bawahnya. Jadi entah teman-teman mau bikin writing buat essay, research paper, personal statement, kalau bisa kasih sesuatu yang super powerful biar orang tuh ngerasa intrigue buat ngebaca sampai akhir. Nah, ini adalah contoh writing yang aku buat yang menang di level ASEAN waktu itu. Mungkin boleh dilihat sekilas ya, dan aku bakal kayak eh, describe kayak apa aja sih yang aku lakukan, kayak logic dari idea development-nya, dan apa sih yang bikin essay ini tuh bisa juara satu waktu itu. Mungkin boleh dilihat dulu, silahkan. Oke, mungkin aku jelasin sedikit kayak logic dari idea development-nya dan juga kenapa sih kayak essay ini bisa menang di level ASEAN waktu itu. Nah, jadi di sini waktu itu background story ini ngebahas tentang chairmanship ya, karena kan kalau misalnya di level ASEAN itu biasanya chairmanship-nya akan digilir. Kebetulan 2023 itu adalah giliran Indonesia untuk jadi chairman di ASEAN, dan juga waktu itu topik yang aku bawa spesifik adalah education. Nah, sebenarnya ide basicnya tuh simple. Gara-gara 2023 itu kan baru-barunya kita kayak baru recover ya dari COVID pandemic. Terus secara umum, kalau mungkin yang penggiat pendidikan atau yang udah sering baca-baca reference, mungkin tahu kalau ranking Indonesia itu kan kurang bagus dari segi quality of public education-nya. Dan kita ada signifikan gap banget dari negara tetangga yaitu Singapura. Nah, ternyata kalau aku analisis sebenarnya lebih simpel aja sih yang dilakukan Singapura at the time. Dia itu sangat menghargai profesi guru, jadi salary untuk guru itu sangat tinggi, tapi at the same time sebagai kompensasinya karena dia kasih udah salary yang sangat tinggi, screening dari teacher quality itu benar-benar ketat. Jadi mereka benar-benar kayak
benar-benar untuk kualifikasi guru itu ada standarisasi yang cukup tinggi, terus kemudian ada juga kayak regular, ibaratnya performance evaluations dari guru tersebut. Jadi kayak balance lah ya, antara ekspektasi yang berat, tapi at the same time gajinya juga sepadan. Nah, ternyata dari hal simple itu, aku pengen ngasih opening yang powerful nih, biar nggak basic. Nah, aku kasih beberapa angka yang ibaratnya lumayan signifikan. Jadi aku menemukan beberapa angka yang lumayan signifikan. Oh, ternyata gara-gara COVID pandemic ini 152 juta anak-anak di seluruh ASEAN itu terdampak loh. Dan bahkan sebelumnya educational satisfaction yang di angka 85% ini menurun ke 63% gara-gara pandemic. Jadi bagi negara-negara yang di kawasan ASEAN yang mungkin kualitas pendidikannya belum gitu bagus, ya berarti makin turun lagi, makin jeblok lagi nih prestasi educational quality-nya gitu. Jadi aku memberikan sebuah statistik, bukan hanya statistik dilemparin doang, tapi ada link back-nya. Dengan adanya statistik ini, ada problem yang kita harus peduli. Karena kan pasti pembaca itu tanda kutip egois ya. Kalau mereka ngerasa kayak mereka nggak akan kedampak tentang sebuah situasi, mungkin mereka nggak akan peduli dan mereka nggak akan interested untuk baca ke bawah. Jadi kita harus paham juga secara psikologis, kalau kita jadi pembicara, kalau kita jadi penulis, audiens itu pengen dapetin sesuatu. Karena kan kalau teman-teman ikutan webinar, ngebaca suatu hal atau ngedengerin sesuatu, tapi kalau nggak dapet apa-apa kan males kan. Apalagi kalau orangnya cuma kayak "Ya udah cerita tentang diri dia sendiri aja gitu, nggak ada sesuatu yang bisa didapetin. Nah itu sama juga, kita harus paham tentang psikologis dari pembaca, juri, audiens secara umum. Karena kalau mereka nggak bisa relate, mereka nggak ngerasa terdampak dari sebuah topik, mungkin attention span-nya akan berbeda ketika mereka ngerasa topiknya itu relatable gitu. Jadi kita harus bukan sekedar ngasih statistik aja, tapi bikin kenapa orang tuh harus peduli sih sama topik ini. Nah, itu salah satu PR penting kalau pengen jadi seorang penulis atau speaker yang ibaratnya powerful. Oke, terus kemudian kalau untuk technicalities-nya, definitely teman-teman harus ngelakuin research dulu ya. Again, research, research, dan research. Karena kalau kita nggak punya knowledge-nya, kita nggak punya pengetahuannya, ya definitely apa yang kita tulis di dalam body paragraph itu nggak akan sepowerful orang-orang yang pengetahuannya lebih luas. Sama aja, kalau kita kayak ngobrol sama orang, kalau orangnya itu pengetahuannya luas, pasti kan lebih luas cara berbicaranya. Terus kemudian gaya bahasa, isi, itu akan jauh lebih berbobot. Sama juga untuk writing. Kalau teman-teman pengen bikin writing yang outstanding, you do have need like several like preparations from like research. Jadi extensive research itu adalah emas. Oke, terus kita coba lihat deh beberapa contoh di body paragraph. Nah ini lanjutannya ya dari esai yang tadi, nggak urut sih, cuma mungkin boleh dilihat aja dan aku bakal explain the structure in general sebelum nanti mungkin aku pengen cek understanding-nya dulu nih dari beberapa student kira-kira udah nangkep belum poinnya. For now, boleh dibaca dulu, aku kasih waktu 5 menit ya.
Oke, mungkin aku sambil explain sedikit ya untuk body paragraph. Jadi juga banyak yang suka ceritakan kalau misalnya bikin struktur itu suka kurang fokus atau jumpy dan lain sebagainya. Nah, kebetulan untuk bikin writing ini aku benar-benar research dan ada sampel dari semua negara ASEAN. Jadi benar-benar ekstensif ya yang aku lakukan. Aku benar-benar research dulu kalau misalnya di Kamboja, Vietnam, Indo, Singapura, dan lain sebagainya, kurang lebih problemnya tuh seperti apa, sehingga writingnya ini benar-benar komprehensif. Terus dalam eksekusi penulisan, aku jelasin sedikit gambarannya. Nah, di sini kan aku ngasih reasoning, oke, main argumen pertama yang pengen aku jelasin adalah poor teaching quality. Jadi kadang-kadang banyak mungkin dari student yang nggak berhasil dari segi akademis, bukan hanya solely based on like the student capability. Bisa jadi mungkin cara ngajarnya yang kurang bagus gitu ya. Nah, ternyata ini juga real di beberapa negara, nggak cuma di Indonesia. Terus aku coba gali lebih dalam, kira-kira kenapa sih poor teaching quality? Oh, ternyata guru itu gajinya terlalu rendah. Jadi karena mereka itu ibaratnya paychecknya rendah, small paycheck, jadi kan pasti effortnya juga nggak sepadan gitu kan. Karena mereka ngerasa mungkin setelah mereka kerja ngajar, mereka masih harus cari sampingan dulu dan lain sebagainya. Jadi definitely mereka nggak terlalu fokus untuk meningkatkan kualifikasi. Dan akhirnya dampaknya itu learning outcome-nya kurang bagus. Jadi aku coba gali dan aku kasih beberapa comparison dari beberapa negara juga gitu, seperti di Kamboja dan juga Vietnam. Terus kemudian untuk bikin body paragraph yang well elaborated, apalagi kalau misalnya ini lebih cenderung akademis ya, entah esai yang ada sedikit academic writing-nya, untuk promnya dan juga kalau research paper yang definitely itu adalah more formal, kita juga harus support argumen kita dengan numerical data. Jadi ada basisnya, bukan sekedar ngomong doang gitu ya ibaratnya. Terus aku juga link back lagi nih. Oke, gara-gara kalau teman-teman lihat urutan dari writingnya setelah aku mentions, oke yang kita lihat at the surface atau yang kita lihat di permukaan, yang terjadi adalah poor teaching quality. Reasoning di belakangnya itu karena kualifikasi guru rendah, soalnya gajinya kecil. Jadi mereka lebih ngerasa reluctant atau enggan untuk improve kualifikasinya. Terus ada link back-nya lagi. Dari hal-hal ini, apa sih masalah besar yang akan terjadi kalau dibiarkan terus-menerus? Nah, yang akan terjadi ke depannya, based on like my research juga, karena anak-anak dari keluarga yang lebih underprivileged mungkin hanya lebih mampu untuk bisa pergi ke public education. Kalau dibiarin terus-terusan, berarti kan anak-anak dari underprivileged background ini akan dapetin poor teaching quality. At the same time, anak-anak dari keluarga kaya yang lebih privileged, mungkin mereka ngerasa males ya pergi ke public education kalau kualitasnya kurang bagus. Jadi mereka menyekolahkan anak-anak mereka, let's say ke international school. Dan bahkan mereka willing untuk ngeluarin uang banyak banget di international school karena mereka ngerasa public education nggak worth it. Dampak akhirnya, jadi ada dampaknya lagi nih, link back-nya jadi konsisten cara berceritanya. Dampak akhirnya, gap antara si kaya dan si miskin akan makin besar. Karena mereka tuh begin with udah kaya nih, punya financial resources. Dan mereka disekolahkan di sekolah internasional. Dan antara sekolah internasional dan sekolah publik, kualitasnya jauh berbeda banget. Berarti ketika nanti mereka compete di dunia kerja, kemampuannya akan jauh sekali. Dan ini akan menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih parah gitu. Jadi harus bisa bereasoning yang ibaratnya layernya itu saling berkaitan atau bisa link back istilahnya. Dan itu runut cara berceritanya. Kita nggak boleh cuma bisa analisis at the surface level. Itu pembeda antara winning essay dan juga essay yang biasa-biasa aja. Jadi kedalaman dari analisis teman-teman itu penting. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terus definitely kalau essay ada conclusion ya, cara kita bikin conclusion itu bisa tiga cara. Entah kita remind lagi si pembaca apa sih inti dari conversations di dalam essay tersebut. Kita put briefly like our argument dari body paragraph. Dan kalau mau ngasih recommendations bisa juga secara singkat. Kurang lebih itu kalau untuk essay. Sebelum kita bahas sedikit tentang research paper dan nanti gimana menuangkannya ke dalam sebuah presentasi, aku pengen cek understanding dulu nih. Udah ngomong hal-hal yang berat, takutnya nggak masuk. Mungkin boleh dibantu ya sama Kanita, kira-kira eh, boleh nih Kak, 3 atau 4 student buat share apa aja yang didapetin dari penjelasan aku sebelumnya. Oke, dari Kesha udah volunteer ya. Yang lain kalau ada yang mau volunteer boleh. Nanti kalau masih kurang akan dibantu sama Kanita. Oke, oke, ada lagi udah dari Cheryl. Mungkin yang 2 lagi bisa dibantu sama Kanita, silahkan.
Udah dapet satu lagi, berarti mungkin karena Kak Anita mungkin masih belum bisa respon, aku deh ya yang pilih secara random dari nama studentnya. Mungkin aku pengen denger dari Muhammad Hafidz yang satunya lagi nanti. Kita mulai dari yang teman-teman yang volunteer dulu, dari Keisha dulu. Kira-kira setelah ngedengerin beberapa explanations dan juga lihat contoh langsung ya untuk penulisan ini, apa aja sih valuable lesson yang didapetin? Baik, terima kasih Kakak Alia tentang penjelasannya tadi luar biasa sekali. Saya mudah memahami karena juga cara berbicara Kakak yang gampang untuk kita terima seperti itu ya. Terima kasih dan juga apa sih yang saya dapat ketika Kakak sudah menyampaikan materi dalam writing essay dan juga hal lainnya itu. Yang pertama adalah ketika menulis itu strukturnya udah dapat nih. Dari awalnya mungkin Kisha bingung judulnya, misalnya udah diberikan tema bercabang-cabang banget judulnya mau kayak apa, udah sekarang udah terstruktur dari apa yang materi yang sudah Kakak jelaskan. Lalu yang kedua itu tentang body, bagaimana cara kita membuat introduce, lalu bodinya itu seperti apa, tadi sudah dijelaskan strukturnya. Dan hal yang Keisha tangkap tadi ketika membaca esai yang kakak punya itu adalah, pertama kakak selalu awali dengan problem. Lalu di problem itu akan ada data, lalu untuk deskripsi selanjutnya itu akan selalu berhubungan dengan introduce yang pertama. Itu adalah hal penting yang benar-benar Keisha dapatkan dari materi kakak. Jadi mungkin dari pembelajaran hari ini akan Keisha implementasikan untuk di kampus, tugas-tugas lainnya, ataupun di kegiatan lainnya. Itulah manfaat yang luar biasa banget dan poin penting yang Keisha dapatkan dari Kak Alia. Terima kasih banyak untuk Kak Alia. Thank you for the nice feedback. Jadi bener ya, kita juga harus bisa link back karena writing yang bagus itu bukan kayak only just spitting number or spitting facts. Kadang-kadang kesalahan paling umum nih dari banyak student, kandidat, mereka tuh kayak cuma fokus, oke aku pengen ngasih data sebanyak mungkin, aku pengen ngasih argumen sebanyak mungkin, tapi itu nggak benar-benar menjawab pertanyaan utamanya secara mendalam. Padahal pembedanya itu adalah your in-depth analysis. Oke, next one kita coba dengerin dari Cheryl, kira-kira reflection apa nih yang didapetin dari materi tadi? Oke, sebelumnya thank you so much. Jadi kalau misalnya yang aku tangkap tadi tuh Kak Alia tuh benar-benar apa ya nunjukin kalau gimana sih cara pembuatan esai atau paper yang baik. Itu tuh yang aku lihat ya. Kak Alia tuh benar-benar ngangkat dari suatu hal yang emang misalnya topiknya udah ada nih, temanya udah ada dan diambil yang general dulu. Nah setelah general tuh difokusin lagi lama-lama benar-benar kayak misalnya dari pendidikan, pendidikan apa tuh masalahnya, oh tentang kualitasnya, terus dari kualitas pendidikan tersebut tuh yang jadi masalahnya apa, oh salah satunya tuh karena tenaga kerjanya kurang dihargai dan diapresiasi. Jadi kayak benar-benar runtut gitu dari general terus jadi lebih dipersempit lagi kayak gitu. Terus juga apa ya tadi sebenarnya disebutin sama Kesha juga jadi disebutin problem statementnya terus diikutin sama data juga yang emang valid entah itu dari jurnal dan bukan dari web ya tapi benar-benar dari jurnal yang ilmiah yang valid gitu terus di apa ya ditambahkan juga argumen atau opini dari diri kita sendiri gitu. Jadi itu apa ya saat aku membacanya kesan tuh kayak pembaca tuh benar-benar mengerti gitu arah paper ini tuh mau kemana sih gitu, apa sih yang dibawa masalahnya. Terus kayak jadi semakin percaya gitu karena tadinya ada data dan juga ada argumen yang menguatkan data tersebut. Mungkin dari aku segitu. Oke, thank you so much Cheryl, excellent reflections. Jadi benar, sekali lagi, kalau kita pengen ibaratnya outstanding ya, ibaratnya kalau kita mau bikin writing untuk kompetisi, untuk tugas, dan lain sebagainya, kita juga harus ingat, bagusnya kita bisa jadi mungkin kurang bagus dibandingkan orang lain, jadi kita harus extra effort gitu kan, karena kita nggak hanya compete dengan, oke yang penting jadi, kita kan compete dengan banyak orang juga nantinya. That's why, kenapa sih aku bisa menang banyak banget kompetisi secara nasional ataupun internasional? Karena I try my best to give like a lot of like preparations for the research. Jadi benar-benar ada pembedanya. Karena kalau kita ngomongin, oke, permasalahan edukasi itu sangat real di Indonesia. Mungkin semua orang juga udah tahu. Oh, mungkin masalah gaji yang kecil, semua orang juga udah tahu gitu kan. Tapi yang mungkin beda dari eksekusinya, kerunutan dari narasi berceritanya tersebut. Gimana sih dari level gara-gara sesimpel kita ngasih gaji guru sedikit itu ternyata dampaknya bisa ke wealth gap juga. Karena nanti kalau misalnya dari kualitas pendidikannya berbeda, anak-anak dari keluarga yang mampu dan nggak mampu ini kesiapan kerjanya beda, terus kemudian yang kaya, makin sukses, punya banyak skill, sedangkan yang mungkin dari underprivileged background, mereka kan lebih susah untuk compete karena kualitasnya jelek, dan itu ada banyak runtutan domino effect-nya biasanya, gitu ya. Excellent. Next one, let's hear from Carlita Anggini. Mungkin boleh di-share apa aja valuable reflections yang udah didapetin so far. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Kak.
Tentunya aku bersyukur banget ada di sini dan bisa dengerin materi dari kakak yang sangat luar biasa. Di sini aku izin menyampaikan apa saja reflection yang aku dapetin. Yang pertama itu kalau nulis paper, tentunya kita harus research paper ini kita harus riset dulu ya. Karena kalau misalnya kita nggak punya knowledge, kita tuh nggak tahu gitu mau nulis apa dan bingung gitu alur ceritanya kayak gimana. Sedangkan kalau kita udah punya knowledge, kita tuh mau nulis, misalkan kita nulis dulu satu paragraf nih, baru kita evaluasi di satu paragraf itu apa sih yang kurang, apa sih data yang perlu kita tambahkan, dan tentunya untuk menulis satu paragraf itu kita harus punya knowledge. Nah, yang kedua itu ada unique value yang aku highlight dari tadi tulisannya Kak Alia. Unique value itu keren sih kali cara mencari unique value-nya itu. Kayak baca dulu paper-paper yang emang pernah menang sebelumnya gitu. Dan kakak tuh jadi add key points yang emang unik gitu. Itu aku kayak baru, oh iya ya, harusnya kita tuh evaluasi dari paper-paper sebelumnya, kita harus punya inovasi gitu untuk paper kita. Dan yang selanjutnya itu data sih, data sama real case yang emang penting banget gitu di paper kita. Gitu sih Kak Alia, makasih banyak. Thank you for the very nice feedback, Carlita. Good job. Jadi itu juga salah satu highlight dari penjelasan aku juga ya. Gimana kita bisa deliver something unique. Karena kan kalau misalnya bener-bener yang ibaratnya baru kita doang, mungkin gak akan ada dalam dunia ini, apapun itu. Kita kan juga lebih ke memberikan inovasi dari apa yang udah ada slightly, kayak gitu. Karena kan pasti semua hal, entah dalam bisnis, writing, speaking, pasti udah ada kayak beberapa pattern yang mirip-mirip. Cuma gimana kita bisa tambahin sedikit additional value di dalam apa yang kita present, sehingga orang tuh ibaratnya nggak ngerasa bosan dan mendapatkan kayak, wah ini ada impression something new lah ibaratnya. Kalau entirely new itu nggak mungkin ya dalam hal apapun, karena kan pasti semuanya itu udah pernah dilakukan sebelumnya. Cuma kalau kita bisa tambahin sedikit twist ibaratnya gitu, kayak yang aku lakukan di dalam writing, oke, yang dulu-dulu cuma fokus kontribusi, ternyata mungkin yang belum dibangun dari writing di international competition yang aku wakili waktu itu belum menceritakan si profilnya ini tadi secara dia sebagai a person, bukan sebagai seorang businessman, bukan sebagai seorang konglomerat, tapi sebagai seorang individual. Oh, ternyata orangnya bersahaja. Oh, ternyata orangnya itu nggak show off, padahal literally salah satu orang terkaya di Indonesia, misalnya kayak gitu. Jadi, hal-hal kayak gitu, unique value dari writing sangat penting. Thank you so much for the nice summary, Carlita. Last one tadi yang aku pilih boleh ya dari Muhammad Hafiz. Kira-kira apa nih ilmu yang mungkin lumayan penting yang didapetin dari penjelasan aku sebelumnya? Halo Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf untuk apa off cam, soalnya sinyalnya juga agak jelek. So far dari aku dapat banyak materi yang bermanfaat, since aku belum pernah nulis paper dan well di sini jadi kesempatan pertama aku buat nulis research paper bareng teman-teman yang keren-keren banget. Dari penjelasan kakak, aku suka banget sama cara kakak yang step by step dan sangat terstruktur. Bagaimana cara menulis dengan benar. Terus habis itu menurut aku yang paling penting buat aku itu tadi nyari sesuatu yang outstanding dan bikin kita tuh beda dari paper-paper lain dengan cara nyari-nyari paper yang sebelumnya pernah menang atau itu research yang mendalam dan juga lean back. Jadi terstruktur dan juga apa ya, tersusun rapi gitu. Jadi menurut aku itu sih yang penting ya. Oke, thank you so much. Jadi betul, kayak kemampuan link back itu penting ya dalam hal apapun. Excellent, thank you so much Muhammad Hafiz. Next one, kita mungkin bakal review sedikit nih untuk research paper, karena kan kemarin teman-teman udah bikin research paper gitu ya. Oke, mungkin kita bakal jelasin secara sekilas aja, karena aku udah lihat beberapa writingnya, dan writingnya udah keren-keren. Jadi aku assume teman-teman udah kurang lebih paham tentang outline-nya, dan juga mungkin udah ditutor sama fasil masing-masing juga. Nah, kalau untuk research paper, ini slightly lebih, nggak slightly sih, definitely lebih formal dan juga lebih akademis, di mana teman-teman nggak bisa terlalu banyak memberikan like your personal opinion, karena kita harus ngikutin dari si findingnya juga, gitu ya, ibaratnya. Nah, kalau kita dapat research paper, tugas untuk research paper, the first thing that you need to do definitely try to establish like a good understanding about the topic or theme. Jadi teman-teman harus benar-benar paham dulu nih, kira-kira kenapa sih orang ngebahas tentang topik ini, kayak urgensinya tuh apa, kenapa kita harus care sama topik ini gitu. Misalnya kayak tadi ngomongin education,
Oke, education kan ini sangat luas. Yang mau kita gali secara lebih spesifik tuh apanya? Apakah dari kompetensi guru? Apakah ketakutan kalau misalnya kualitasnya itu nggak diperbaikin dan lain sebagainya? Harus jelas dulu directionnya itu seperti apa. Dan pemahaman general knowledge untuk si topik dan temanya ini udah punya fondasi yang ibaratnya kuat. Terus kemudian untuk bikin sebuah research paper, kita juga harus ngasih thesis statement yang ibaratnya memorable ya. Jadi kira-kira apa sih yang jadi tujuan utama dari paper ini yang membuat orang-orang itu harus selesai bacanya sampai akhir untuk bisa lihat finding dan lain sebagainya. Nah, untuk struktur-strukturnya kan teman-teman udah eksekusi juga nih dalam penulisannya. Mungkin aku pengen kayak review-review secara sekilas aja. Yang pertama pasti ada abstract dan introduction ya di semua research paper. Jadi biasanya kalau abstraksi dikerjainnya di akhir kebanyakan orang. Jadi mereka beresin dulu karena abstrak ini semacam seperti like brief summary about like the whole thing. Kalau untuk introductionnya lebih memberikan refleksi dari problem background kayak kenapa, what is like your reason for like basically starting like this research. Jadi basically to put it simply kayak mungkin bahasa kerennya like what is the why for the public background. Untuk literatur review sendiri, teman-teman harus cari beberapa reference-reference citations yang ibaratnya relevan untuk si topiknya, sehingga menambahkan kayak insight dari si writing tersebut. Metodologi bisa banyak macam ya, bisa kualitatif, kuantitatif, bisa combinations. Jadi teman-teman harus set parameter yang jelas di dalam writingnya, metode seperti apa yang dilakukan, terus kemudian tools yang digunakan seperti apa, data analisis dan data collection-nya itu juga gimana, harus ditulis secara jelas. Kalau untuk discussion of the finding, keep in mind, discussion-nya ini jangan terlalu jauh dari objektif. Jadi antara objektif sama discussion-nya ini harus link back. Kebanyakan yang terjadi, orang tuh ketika nulis discussion of finding, mereka fokus menjelaskan banyak hal, tapi itu nggak menjawab objektif yang di awal. Jadi pasti ini tuh menjawab kayak research question-nya ya. Kira-kira hasilnya tuh seperti apa, sesuai dengan ekspektasi di awal kah, atau ternyata ada faktor-faktor yang membedakan, dan lain sebagainya. Jadi, discussion of the finding must answer like the research question or answer like the objective. Terus untuk conclusion-nya, ini juga kan your last chance buat nge-remind. Jadi jangan cuma bagus di awal, atau bagus di tengah-tengah, belakangnya udahlah sejadinya aja conclusion-nya. This is like your last chance basically to remind apa aja yang udah ditemukan dari research tersebut, dan memberikan kayak last impressions, gimana writing kita itu bisa jadi powerful. Jadi conclusion ini juga harus memberikan kayak key finding dan juga implikasi. Implikasi maksudnya consequence untuk si pembaca, atau mungkin konsekuens bagi kayak impacted stakeholder atau impacted community-nya itu bagaimana dari finding yang kita temukan. Kalau untuk reference, definitely harus disesuaikan dengan format masing-masing ya. Aku nggak bakal ngejelasin ini secara mendalam karena bukan fokusnya. Nanti kan teman-teman juga bisa lihat juga kayak APA dan lain sebagainya itu seperti apa, bisa sambil di browsing juga. But definitely, kadang-kadang kalau di tugas kuliah di luar negeri dan lain sebagainya, pasti kan ada kayak format yang harus diikuti masing-masing. Jadi teman-teman harus kayak basically aware lah. Cuma sebenarnya nanti kalau dalam eksekusinya pun kita juga bisa pakai citation generator juga di banyak website. Oke, terus sebelum kita masuk ke speaking, pretty much writing-nya udah beres ya. Paling buat sedikit important note untuk writing, kadang-kadang ada juga yang suka nanya ke aku nih, kemarin pas aku ngisi seminar offline, Kak, zaman sekarang kan udah ada ChatGPT. Kenapa writing skill itu masih penting gitu? Karena kan kalau pakai ChatGPT lebih gampang dan itu instant time. Nah, ada beberapa poin-poin penting kenapa writing skill itu bahkan akan selalu relevan walaupun kita udah hidup di zaman yang ada AI seperti ChatGPT. The first one, kalau untuk AI, definitely dia lebih time efficient ya. Dia bisa generate like writing in like instant time, dan mungkin lebih ibaratnya cepat, efektif kalau dari segi waktu. Tapi at the same time, kemampuan menulis itu akan berbeda ketika itu dilakukan oleh human dan juga ChatGPT. Kalau untuk human, mereka bisa memberikan kayak sedikit twist personalized dari sebuah story. Terus kita juga bisa decide impression yang pengen kita buat dalam writing kita, apakah kita pengen bikin writing yang lebih inspiring, apakah kita pengen bikin writing yang lebih sentimental,
Apakah kita pengen nge-provoke attentions dari seseorang, itu pasti ada lebih personal touch. Kalau itu adalah human writing. Terus definitely kalau ini nanti ketika masuk ke kompetisi atau mungkin masuk ke dunia ibaratnya akademis, definitely nanti akan dicek juga kira-kira ini your writing original atau enggak gitu kan. Jadi it can avoid like legal problems atau possible consequences yang negatif. Dan terakhir, salah satu hal yang aku rasain secara personal juga, kenapa sih writing ini sangat impactful menurut aku dari aku zaman sekolah sampai sekarang gitu ya, let's say. Dengan menulis itu membantu kita untuk berpikir secara terstruktur. Mungkin teman-teman juga realize ya, dari contoh writing aku banyak yang notice kayak, oh Kak, tulisannya benar-benar terstruktur, runut, dan bisa link back. Sama, kalau kita misalnya because I would love to give a little bit of background mungkin. Jadi sedikit background, biasanya kalau orang-orang yang public speaker yang topik-topiknya spontaneous, mereka kan dipaksa untuk memberikan idea generation yang penting mereka harus ngomong on the spot. Kadang-kadang cara berpikirnya itu mungkin nggak runut. Tapi kalau writer itu, dia dituntut untuk bisa membuat tulisan di mana bisa merangkum ide-ide secara runut. Jadi kalau teman-teman bisa membuat tulisan, rajin nulis dan lain sebagainya, itu ngebantu juga gimana cara berpikir yang runut, nggak hanya untuk eksekusi hard skill yang bisa digunakan di dunia kerja dan dunia akademis, dalam kehidupan sehari-hari pun akan kebawa. Kalau misalnya orang suka nulis, jadi ketika dia ngeliat sebuah problems, cara berpikirnya itu akan otomatis terstruktur. Jadi akan banyak banget benefitnya, apalagi kalau writer dan speaker. Nah, itu malah lebih paket lengkap ya ibaratnya. Jadi kenapa sih masih penting? Karena itu. Oke, sebelum kita masuk ke presentasi, mungkin ada yang mau bertanya dulu dari teman-teman sebelum kita masuk ke materi presentasi. Oke, dari Karlita silahkan. Oke, Kak Lia, terima kasih atas kesempatannya. Di sini aku mau tanya tentang conclusion sih, Kak. Gimana sih caranya bikin conclusion yang benar dan baik? Karena most likely yang aku baca gitu beberapa jurnal tuh conclusion itu dia tuh summary dari hasil pembahasan. Misalkan ada 4 sub dari pembahasan. Masing-masing sub itu dijelasin ulang di conclusion tapi dalam satu kalimat. Jadi nanti tuh ada kayak 4 kalimat. Nah, gimana sih caranya bikin conclusion tuh yang emang benar gitu Kak dan bisa mewakili keseluruhan pembahasan gitu Kak? Apakah boleh dikasih example-nya? Terima kasih. Oke, thank you for the questions. Nah, definitely juga pasti ya, semua struktur including conclusion itu akan ada pembeda, tergantung jenis. Jadi kalau teman-teman kayak misalnya belajar conclusion buat IELTS, research paper, essay, dan lain sebagainya, itu ada pembeda sedikit. Cuma secara umum, kalau kita pengen bikin sebuah kesimpulan yang bagus gitu ya, dan straightforward, pastikan itu bisa merangkum argumen dari body. Jadi harus tahu dulu argumen-argumen yang utama yang ditemukan di dalam bodinya, atau di dalam kayak findings, if it is like research paper, dan come up with something yang lebih ibaratnya concise. Temukan vocab baru, jadi jangan sama persis ya kalau bisa lebih idealnya. Kasih vocab yang ibaratnya lebih concise dan juga mungkin lebih appealing, biar ada kayak punchline-nya juga. Contoh, misalnya kalau aku ngomongin conclusion secara general, let's say kayak ada topik tentang kenapa sih beli rumah itu dianggap lebih penting dibandingkan nyewa rumah misalnya. Terus di body argumennya itu aku ngebahas tentang, oh kalau untuk pasangan-pasangan yang ibaratnya sudah menikah atau pengen start family, udah settle down, dengan membeli rumah itu mereka nggak harus bingung ibaratnya pindah-pindah lokasi, nggak harus bingung pindah-pindah alamat, yang nanti berimplikasi nanti si anaknya ini pindah sekolah, si orang tuanya harus cari kerjaan baru, jadi memberikan ketenangan juga, misalnya gitu, itu di badinya. Nah, cara aku merangkum di conclusion-nya, aku akan menggunakan unique, biasanya ya, unique word choices yang bisa merangkum poin tersebut, but at the same time lebih concise. Mungkin aku akan bilang di conclusion-nya, in conclusion, owning a home will give a sense of security. Kayak gitu. Jadi, a sense of security itu menggambarkan ketenangan karena nggak harus pindah-pindah rumah. Jadi, di dalam body biasanya lebih penjabaran, tapi kalau di conclusions, biar lebih bagus, biasanya ya, jangan pakai kata-kata yang sama persis kalau bisa yang sama di dalam body. Bikin kalimat yang ibaratnya merefleksikan si body paragraf, tapi lebih concise dan vocabnya lebih keren juga. Jadi kayak tadi, misalnya penjabarannya, biar dia tuh nggak pindah-pindah rumah, tapi di conclusionnya aku pakai kata-kata provide a sense of security. Lebih singkat, but at the same time padat juga, ada konteksnya. Kurang lebih kayak gitu. Dari Carlita udah terjawab pertanyaannya? Sudah, Kak. Terima kasih banyak. Oke, thank you for the questions.
Nah, mungkin aku bakal lanjut dulu nih di bagian presentasi. Karena ini masih yang general speaking class, kita memang nggak akan bahas semuanya secara mendetail banget ya, karena nanti ada sesi-sesi yang lebih intensif. Nah, mungkin kita bakal start dulu dari beberapa pengenalan kenapa sih speaking skill itu sangat penting. Oke, I think I need to grab a water. Mungkin aku ambil air sebentar ya. Be right back. Alright, sorry, karena tadi aku lumayan back to back dari pagi ngisi acara dan juga ngajar. Oke, aku lanjut dulu. Basically, kenapa sih presentasi yang bagus dan juga impactful communication itu sangat fundamental dalam kehidupan dan juga baik akademis ataupun profesional. Ini aku ada beberapa fakta juga dari research secara global. To begin with, orang-orang yang punya better presentation skill, mereka punya basically kompetensi untuk bisa lebih punya karir sukses. Karena kan pasti dalam kehidupan profesional, kita itu akan dituntut untuk menyampaikan ide, menyampaikan laporan, nggak hanya ke sesama rekan kerja ya, bisa jadi kita harus kayak pitch idea buat kayak board of director, atau mungkin buat higher management, dan lain sebagainya. That's why, kalau orang-orang yang bisa memberikan presentasi yang lebih powerful, itu bisa membantu mereka juga improve like their career success. Dan orang-orang yang bisa memberikan kayak narasi dari presentasinya. Nah, itu akan menambahkan esensi dari gimana bisa hold the audience attentions. Karena kalau cuma presentasi doang, asal ngomong doang, sama yang satunya mungkin punya teknik-teknik speaking yang ibaratnya lebih captivating, definitely outcome-nya beda. Mungkin yang satu akan lebih didengerin, lebih di-approve kalau misalnya cara presentasinya bagus, tapi kalau yang satu cara presentasinya so-so, bisa jadi outcome-nya nggak sesuai dengan yang ibaratnya itu sangat diinginkan oleh dia gitu ya. Tapi faktanya, kalau teman-teman ngerasa kayak, Kak, aku suka nervous nih kalau presentasi. Nah, itu bisa jadi bukan teman-teman aja sebenarnya. Banyak orang yang mempunyai kayak fear of public speaking. Dan based on statistik bahkan, 80% business people itu nervous memberikan kayak public speaking. Dan nggak semua orang itu naturally punya good public speaking. That's why kita juga harus tahu apa aja praktis-praktis yang bisa dilakukan dan strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk membuat ibaratnya presentasi dan public speaking yang appealing. Nah, kita sambil bahas juga ya, kenapa sih public speaking itu atau presentasi itu bisa greatly in the quality of your life. Yang pertama, semakin kita bisa berkomunikasi dengan baik, definitely, presentasi itu juga kan latihan untuk bisa berkomunikasi dengan baik ya. Itu bisa improve quality kita dengan berhubungan dengan orang lain, entah dalam konteks keluarga, teman, kolega. Mungkin teman-teman juga pernah kali ya ketemu sama orang-orang yang kayak kelihatan dari luarnya menarik, tapi diajak ngomong nggak nyambung, terus kayak gergetan sendiri, nih orang kok diajak ngomong nggak nyambung-nyambung nih. Nah, itu kan juga pasti nyebelin kan kalau kita ketemu orang yang ibaratnya eh, diajak ngomong kurang connect gitu. Nah, itu pasti akan menyebabkan kayak problem juga secara relationship wise. Atau kalau misalnya punya crush tapi ternyata doi kalau ngomong gak jago dan nggak nyambung, itu juga udah bikin bete gitu kan, bikin turn off. Next one, kalau untuk ngomongin tentang quality of life, definitely dengan kita punya good presentation skill, good communication skill, itu bisa mitigate konflik. Karena banyak juga konflik-konflik yang terjadi itu karena misunderstanding. Cara komunikasi yang antara si recipients dan juga si pemberi informasinya itu ekspektasinya berbeda. Jadi, by giving like a clarity in your speaking skill, baik dengan cara ibaratnya presentasi atau mungkin komunikasi secara umum, itu bisa mitigate konflik dan juga memberikan clarity. And the last one, definitely, ini juga bisa membantu teman-teman mendapatkan leadership position. Karena pasti leader itu harus suka ngasih brief, ngasih motivasi, ngasih feedback ke bawahan, dan lain sebagainya. Semakin presentation skill-nya bagus, mungkin akan semakin lirik juga untuk bisa mendapatkan posisi-posisi strategis. Nah, siapa nih yang suka ngerasa punya fear of public speaking? Ada yang mau share nggak? Kira-kira problem-problem ketika presentasi itu seperti apa dan ketakutan ketika presentasi itu apa aja? Oke, dari Keisha boleh, silahkan.
Oke, terima kasih untuk kesempatannya, Kak Alia. Jadi dari Kesha sendiri, kebetulan Kesha juga merupakan mahasiswa ilmu komunikasi yang setiap hari kerjaannya adalah selalu presentasi, membuat jurnal, artikel, dan hal lainnya yang memang harus dipresentasikan secara cepat. Lalu, kira-kira ketakutan apa yang Kesha miliki ketika presentasi atau dalam public speaking itu sendiri adalah bukan dari Kesha takut yang maju ke depan atau dilihat banyak orang, tapi lebih takut bahwa terlalu dominan. Karena mungkin ada beberapa misalnya ketika dalam tugas kelompok atau apa, mungkin Keisha memang bisa dan juga ingin menyalurkan ke teman-teman, tapi kan tidak semua orang memiliki sudut pandang yang sama seperti itu Kak. Jadi untuk membagikannya ke teman-teman, lalu mungkin mereka mengalami kendala untuk penyampaian, lalu harus Keisha yang maju untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi orang-orang melihat bahwa, ih, dia terlalu dominan atau terlalu mendalami dan membuat orang lain redup ketika public speaking. Jadi Keisha takut untuk, wah kira-kira apakah aku harus ngomong atau enggak ya, takutnya membuat peran orang lain redup dan membuat diri aku terlalu dominan seperti itu. Itulah ketakutan dari public speaking sih, Kak. Oke, thank you. Jadi ini nice perspektif ya. Biasanya mungkin kalau orang kadang-kadang takut buat ngomongnya, ada juga nih yang takut kalau misalnya terlihat terlalu dominan, which is sangat relevan dan juga kayak relatable buat banyak orang juga ya aku rasa. Nah ini benar, kadang-kadang kan juga dalam assessment tertentu, apalagi kalau misalnya adalah group work atau mungkin kayak dia try to assess karakteristik kita, kadang-kadang kalau dilihat kayak kita itu terlalu dominating, it can give like intimidating kayak vibes mungkin bagi beberapa orang, kayak nih rada serem nih, rada mengintimidasi, dia terlalu pengen show off terus dan lain sebagainya, padahal mungkin nggak seperti itu sebenarnya intentionnya gitu kan. Nah that's why kadang-kadang dalam kayak public speaking kita juga harus kayak kalau misalnya ini it's like a group work ya, sedikit insight, teman-teman juga harus kayak divide the work like equally dan clearly di awal, karena kan mungkin kemampuan speaking orang-orang beda-beda. Ada yang mungkin kemampuan speakingnya masih baru belajar nih, beginner. Ada yang mungkin udah ngerasa comfortable banget ngomong ketemu banyak orang tuh, it's not a big deal. Nah, jadi dengan kita set boundary dan juga set ibaratnya tugas dari masing-masing bagian-bagiannya, itu bisa meminimalisir impressions as if ada yang lebih dominan, definitely yang pertama. Terus yang kedua, mungkin buat orang-orang yang, aku juga kadang punya problem seperti itu sih. Yes, I do like have experience sebagai debater, dan sebagai debater tuh kan emang cara ngomongnya ke bawah ya. Kalau mungkin teman-teman yang pernah debat atau ngeliat debat, nah aku tuh udah lama banget jadi debater di skala internasional juga, lomba-lomba internasional. Jadi kadang-kadang banyak orang tuh ngerasa cara ngomongnya itu ibaratnya terlalu straight to the point, kurang ada emosi dulu-dulu. Dan kayak terlalu serius, intimidating, dominan, kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus aware dengan diri sendiri. Kira-kira aku tuh tipikal orang yang seperti apa sih yang ngomong, oh kalau mungkin karakteristik awalnya tipikal orang yang ibaratnya terlalu serius dan lain sebagainya, belajar. Harus mau belajar, oke, gimana cara bikin icebreaker? Oke, gimana mungkin kadang-kadang kalau memang dari situasinya itu mungkin kan kita kasih sedikit kayak jokes, kita sedikit ngomongnya lebih relax biar orang tuh nggak takut. Karena kadang-kadang ada juga kita nggak berniat kayak gitu, tapi orang intimidated sendiri. Jadi kita juga harus punya self-awareness. Kita itu karakteristik seperti apa, dan terus mau belajar biar jadi sebaik mungkin. Kurang lebih gitu ya. Thank you Kesha for the sharing. Next one boleh dari Nurul Ilmi, silahkan. Kira-kira problem apa nih yang dihadapin kalau di kondisi-kondisi harus public speaking? By the way, masih di mute. Mungkin boleh di-unmute dulu. Baik, terima kasih. Ya, mungkin kalau Kak Kesha tadi terkait masalah dia memang jurusan ilmu komunikasi, sedangkan kalau saya itu jurusan pendidikan yang arahnya ke seorang guru, yang mana kita juga public speaking, bagaimana kita bisa mentransfer ilmu, pemahaman, dan apa ya, kadang kalau saya itu public speaking itu lebih formal dan non formal gitu Kak. Jadi kalau non formal itu kan kita bisa enjoy, bisa pakai bahasa apapun tuh enak. Tapi kalau kita sudah di ranah formal atau resmi itu kadang takutnya khawatir bahasa yang kita sampaikan itu kurang formal atau dan yang kita sampaikan tidak sesuai dengan usia dengan yang kita hadapi seperti itu. Kadang saya masih kagoknya itu ketika formal gitu Kak. Terima kasih. Oke, thank you so much for the sharing. Ini juga suatu hal yang lumayan relevan juga ya. Nah, ini juga sama. Ini juga kadang-kadang aku hadapin sebagai tutor dan kerja di setting yang suka pindah-pindah, suka ibaratnya lompat-lompat. Mungkin teman-teman bisa bayangin, aku kan biasanya tipikal orangnya yang background
SMA kuliah di international school yang cara interaksi dengan dosen bahkan itu sedikit lebih informal. Tiba-tiba kemarin di acara militer, militer Indonesia lagi kan, dimana kalau kadang-kadang ketika kita tuh harus ngobrol, selalu ada kayak selipan kalau misalnya orang-orang militer kan suka kayak, oh izin komandan, maaf, maaf Pak, dan lain sebagainya. Nah ini juga sama. Kadang-kadang kita juga harus adjust gimana intonasi cara berbicara di lingkup yang formal, dan ini bisa bikin orang kadang-kadang ngerasa freak out. Mungkin itu juga ya yang dirasain sama Kak Nurul Elmi juga. Nah, salah satu cara gimana sih biar bisa tetap ngena materinya, cara komunikasinya di konteks formal tanpa terlihat terlalu kaku. Teman-teman juga masih punya body language, by the way. Jadi nggak harus ibaratnya kalau misalnya dari cara konteksnya, cara berbicaranya itu udah formal, terus kita yang kayak harus super kayak strict, unless teman-teman adalah military personnel gitu kan. Tapi kalau misalnya hanya di acara-acara yang formal, dengan kita senyum, dengan kita cara pembawaan badannya lebih relax, itu juga memberikan impressions di mana orang itu nggak ngerasa intimidated dengan presence-nya kita. Jadi, kalau nanti harus ngomong di konteks formal, definitely untuk vocab-nya kita nggak bisa compromise ya. Tapi yang bisa dikompromise adalah cara pembawaannya kita. Gimana kita bisa terlihat smiley, gimana kita terlihat antusias, kita terlihat ramah dari ekspresi wajah, dan juga gestur badan yang lebih welcoming ke orang. Karena kan beda. Kalau misalnya kita ngeliat pembicara di depan, dia benar-benar yang kayak kaku banget, sama misalnya orangnya tuh lebih kayak open, terus orangnya tuh ada gestur tangan, lebih senyum, lebih smiley mukanya. Itu akan membuat audiens juga lebih ngerasa comfortable walaupun konteksnya formal. Kira-kira sudah membantu jawabannya atau ada lagi nih yang mau ditanyain? Alhamdulillah sudah, Kak. Terima kasih atas ilmunya. Ya, sama-sama. Thank you juga for the questions. That was like very interesting questions. Oke, kita ambil lanjut dulu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya ada banyak nih, biasanya problem-problem di public speaking. Tadi udah ada dua yang lumayan interesting, gimana biar kita nggak kelihatan terlalu mendominasi. Yang kedua, kalau misalnya konteksnya yang super formal, gimana kita bisa kayak compromise dengan body language, saran dari aku. Secara umum, kadang-kadang ada juga nih, kalau dari pengalaman-pengalaman dan juga sharing banyak audiens yang pernah aku temuin, mereka tuh suka takut kalau dijudge gitu ya, kayak, wah aku takut nih dijudge, atau mungkin kayak aku takut nih misalnya nggak bagus dibandingin yang lain. Ini also a matter of perspective dan juga mental preparations. Teman-teman harus baru belajar writing sama speaking, semua orang tuh pasti pernah pemula ya. Semua orang yang mungkin teman-teman lihat sekarang tuh di tahapan yang udah keren banget, udah profesional, semua orang pasti pernah pemula. Dan kalau kita punya mindset nggak takut gagal, nggak takut salah, itu akan lebih mempermudah kita mencoba hal baru. Semakin nanti banyak jam terbangnya, otomatis akan lebih ngerasa comfortable sendiri, bahkan ketika di konteks-konteks yang spontaneous. Tapi kalau kita nggak berani mencoba yang pertama kali, biasanya yang susah itu yang pertama kali. Kalau teman-teman nggak berani mencoba yang pertama kali, nah itu yang membuat kita stuck di situ-situ aja dan tidak berprogres. Jadi harus punya mindset, oke cobain dulu lah, kalau ada salah-salah, ada gagal-gagal, normal, semua orang juga pasti pernah salah. Terus yang kedua, biar bisa bikin orang itu pay attention kita, yang seperti aku bilang, kadang-kadang audiens tuh selfish, dalam artian tanda kutip, kalau dia nggak dapetin sesuatu, sama nih, mungkin aku pernah juga ngedenger beberapa seminar, webinar, dan di mana si speakernya cuma ngomongin dia sendiri, nggak ada ilmu yang kita dapetin sebagai audiens, nah itu kan pasti lama-lama bosen. Jadi teman-teman juga harus mikir, ketika aku menyampaikan materi, ilmu apa, takeaway apa yang akan didapetin oleh audiens nantinya. Jadi mereka harus dapetin sesuatu dari lecture kita, presentation kita, speech kita gitu ya. Nah, sama juga nih kalau kita ada quote dari misalnya from like religion gitu. Kita nggak usah ngomong kalau misalnya nggak ada sesuatu yang berguna. Sama juga mindsetnya. Jadi harus ada sesuatu yang meaningful buat orang yang ngedengerin. Terus kalau misalnya kita takut dijudge, kita takut nggak bagus dibandingin orang lain. Keep in mind, sebenarnya kan materi kita itu yang tahu diri kita. Kalau misalnya ada salah-salah sedikit dan lain sebagainya, orang nggak akan langsung notice unless kalau kitanya memberikan noticeable body language atau mungkin cara penyampaian yang salah. Misalnya nih, kalau teman-teman salah mentions secara tidak sadar begitu mungkin ya, bukan yang intentional, harusnya tahunnya 2012, tapi pas ngomong, oh keserimpet jadi ngomongnya kayak, oh 2011 gitu, let's say. Terus udah lewat jauh, jadi nggak sempet koreksi. Kalau teman-teman nggak panik, atau nggak tiba-tiba yang jadi kayak langsung ngomongnya kaku, mukanya merah, terus jadi gelagapan, orang nggak akan notice kalau ada kesalahan. Tapi kalau kita ibaratnya memberikan body language, atau misalnya stuttering, nah itu pasti akan langsung noticeable.
Jadi pastikan kita harus lebih confident. Terus kemudian pasti banyak kasus orang nggak fluent dalam presentasi karena kurang persiapan. Jadi harus sering dilatih. Kalau misalnya memang lagi, Kak, aku hektik banget nih, gimana ya, nggak ada waktu khusus yang benar-benar bisa present. At least teman-teman kayak baca materinya, terus mungkin dipraktis ibaratnya satu dua kali bagian-bagian tertentu yang mungkin dianggap lebih susah. Karena apapun yang excellent dan outstanding itu, key-nya adalah preparations. Dan satu lagi, kadang-kadang salah satu tips personal juga dari aku, kalau misalnya public speaking, pastiin teman-teman merasa di kondisi yang paling nyaman. Dalam artian, pakai baju yang paling nyaman, yang membuat kita itu pede. Terus kita pakai, misalnya kalau buat yang perempuan, pakai aksesoris, pakai riasan, pakai pernak-pernik yang ibaratnya bisa boost our confidence. Yang kita tuh ngerasa bener-bener ketika dilihat orang, kita nggak ngerasa panik. Karena kan kadang-kadang ada juga ya feeling-feeling kayak, ah aku udah bagus belum nih, ah aku kayak bajunya nggak nyaman, ah ini sepatunya nggak enak buat jalan dan lain sebagainya. Jadi pastiin di hari H ketika kita mau presentasi atau apapun itu, cari suatu hal yang benar-benar membuat kita tuh nyaman dan relax. Karena kan pasti pressure dari eksternal tuh udah banyak kayak, wah ngeliat tim lain bagus, ngeliat orang lain ngomongnya bagus, itu pasti ada faktor-faktor kayak gitu. Kalau kita sendiri nggak nyaman dengan apa yang kita pakai, itu akan menambah ibaratnya burden. Jadi pastikan kurangin faktor-faktor yang bisa membuat kita ngerasa nggak nyaman di hari H ketika speaking. Oke, sekarang kita mau belajar sedikit. Mungkin buat pertemuan yang general ini, kita bakal fokus ke introduction aja dulu ya. Untuk body-badinya nanti, kita akan bahas secara lebih intensif di intensive speaking class. Nah, mungkin banyak yang suka nanya juga, gimana kita bisa bikin ibaratnya strong introductions. Basically, si audiens itu akan menentukan kita tuh worth it nggak sih buat didengerin sampai akhir atau diberikan antusias yang tinggi dari like first few second usually. Jadi kita harus memberikan ibaratnya opening yang sangat kuat. Sebelum aku share materinya, aku pengen tanya dulu deh, kira-kira kalau teman-teman strategi yang selama ini dilakukan untuk bisa bikin strong opening itu kayak gimana? Ada yang mau sharing? Sebelum nanti mungkin aku pilih secara random, ada yang mau cerita nggak? Biasanya kalau bikin opening di itu kayak apa sih? Oke, dari Keisha silahkan. Oke, terima kasih Kakak untuk kesempatannya. Sekali lagi saya ingin memberikan pendapat saya. Kira-kira bagaimana ketika saya melakukan presentasi itu saya memberikan introduksi atau suatu perkenalan yang lumayan kuat agar menarik perhatian. Yang pertama itu pastinya adalah dari mungkin dari cara saya berbicara. Cara saya berbicara itu adalah mungkin dilatih dulu bagaimana. Lalu juga gerak tubuh. Gerak tubuh itu benar-benar penting untuk menarik perhatian seseorang. Lalu dilanjutkan dengan mungkin materi ketika penyampaian. Kalau misalnya di kelas itu biasanya mungkin yang presentasi yang tidak formal biasanya kita atau Keisha lanjutkan atau Keisha mulai dengan adanya pantun atau hal-hal lucu seperti itu Kak supaya untuk menarik teman-teman lalu baru dilanjutkan dengan materi yang memang formal seperti itu Kakak terima kasih. Oke, thank you Keisha. Jadi menarik ya, kalau dari Keisha tadi ada beberapa meaningful insight yang bisa kita dapetin. Pertama kayak gestur badan segala macam, aku juga sama sih. Even kadang-kadang ketika ngajar nggak pakai kamera pun pasti secara tidak sadar tuh kayak selalu ada body language. Terus kemudian tadi untuk kayak break the ice, suka kadang-kadang kasih selipin hal-hal yang fun ya, kayak pantun dan lain sebagainya. Excellent. Next one mungkin aku pengen dengar dulu dari Abigail. Kira-kira kalau dari Abigail gimana nih? Biasanya ngebuat opening yang menarik di dalam presentasi. Baik, terima kasih Kak Alia atas kesempatannya. Jadi untuk pertanyaan Kak Alia, gimana cara aku untuk memberikan introduction yang menarik? Pertama tentu saja aku berikan beberapa kata-kata yang sebenarnya itu relatable sama audiens aku. Misalnya kayak presentasinya itu tentang bagaimana cara kita menjaga pertemanan dengan teman-teman kita. Ya kita kasih dulu suatu pengalaman aku yang sekiranya itu relatable sama teman-temanku tentang permasalahan-permasalahan dari pertemanan itu. Nah, dan juga aku juga suka untuk menaikkan intonasi suara aku agar teman-teman aku itu atau audiensnya itu lebih fokus ke aku. Karena kan biasanya audiens itu kadang suka sibuk sendiri dan juga kurang mementingkan materi dari presentasi ya. Maka dari itu aku sering menaikkan intonasi suara aku agar mereka lebih fokus lagi untuk mendengarkan presentasi. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, thank you so much Abigail. Ini juga penting banget ya buat teman-teman lain take note. Bener banget. Kadang-kadang kan pasti, apalagi kalau kita itu ngasih materinya ada panjang. Apalagi kalau misalnya let's say sampai 1 jam, 2 jam gitu ya. Sebagai pengalaman aku sendiri, pernah ngisi banyak acara dan pernah ada yang harus ngisi di ratusan student waktu itu, anak SMA lagi ya. Yang dimana mereka mungkin attention span-nya kalau ada pembicara ngomongin topik-topik serius tuh
kayak once in a while suka hilang. Nah, itu penting. Kadang-kadang kita juga harus cek audience. Kira-kira audiensnya ini masih fokus nggak sih sama kita? Terus kemudian mereka itu masih attracted nggak sih dengan apa yang kita omongin dan mainkan intonasi kita. Biar mereka tuh nggak ngantuk dan mereka juga bisa realize. Karena kalau intonasi kita kayak flat, boring, ya itu akan mendukung buat menciptakan situasi yang kayak lame dan mereka jadinya nggak fokus. Jadi once in a while, check your surrounding, check your audience, and play with your intonations. Excellent banget. Thank you, Abigail. Next one boleh dulu dari Cheryl. Kira-kira kalau dari Cheryl apa nih yang biasanya dilakukan? Oke, so thank you so much, Kak Alia. Nah, aku sebelumnya kalau misalnya how to make a strong opening, biasanya aku lihat dulu ini tuh tema dari acaranya tuh apakah formal atau lebih ke santai, terus audiensnya juga gitu, kayak apakah kayak lebih kayak seumuran sama aku atau mungkin ada yang mungkin yang lebih apa ya, lebih tua atau lebih berpengalaman dari aku kayak gitu. Aduh, sorry. Nah, aku mulai dari misalnya bisa ditambahkan dengan kalau misalnya seumuran ya, i- itu dengan sensasi humor sedikit gitu, kayak misalnya membahas tentang yang lagi tren gitu di sosial media, humor-humor semacamnya. Tapi kalau misalnya memang agak formal, biasanya aku sentuh dengan yang pertama pertanyaan provokatif, di mana itu tuh bisa mengunggah rasa penasaran audiens, kayak pernahkah kalian gitu, kayak pernahkah kalian mendengar bahwa kasus ini bla bla bla, atau misalnya menyinggung sedikit kayak statistik gitu, kayak menurut data kesehatan Menteri Kesehatan gitu sebanyak sekian persen, atau mungkin ada cerita kayak saya pernah mendengar cerita dari seorang guru atau seorang dosen yang bercerita tentang bahwa pendidikan bahwasannya. Jadi itu tuh mengunggah dulu rasa ingin tahu audiens gitu, agar bisa fokus ke topik yang kita pilih dengan cara yang nggak biasa, yang nggak langsung ke topiknya gitu. Jadi kayak diibaratkan tuh penonton atau audiens tuh dirasa dilibatkan gitu dengan pembawaan materi kita. Mungkin gitu sih cara aku untuk membuat strong opening. Oke, keren banget ya. Ternyata teman-teman ini udah pada keren-keren semua. Ya, bener banget. Tadi dari Cheryl sempat ngomong kayak understand your audience dan engage dengan mereka. Kayak ini salah satu poin yang aku taruh juga nih di sini, engagement. Karena kan jangan sampai ketika presentasi tuh kayak kita ngomong sendiri gitu kan. Kecuali memang kita misalnya lagi di konteks yang presentasi yang ya udah nggak boleh ada interaksi dengan audiens sama sekali untuk kompetisi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman juga harus ngerti konteks. Terus pahami audiens. Kalau misalnya kayak oh audiensnya nih audiens muda, sama juga kayak yang aku lakukan pas aku ngisi acara di Santa Angela. Oh oke, ini anak-anak SMA nih, biasanya anak-anak SMA nih suka main TikTok, jadi aku kasih icebreakernya bener-bener sampai belajar gerakan TikTok misalnya. Jadi kita harus mau kayak go extra length ya untuk bisa connect dengan audiens. Tapi kalau misalnya audiensnya orang yang lebih tua, misalnya kalau orang tua tuh sukanya apa sih, oh mungkin mereka berpikir ada nggak kayak potensial benefit yang bisa mereka dapetin. Dan biasanya kalau orang yang udah lebih berumur, yang menarik mereka itu insentif tentang uang. Jadi mungkin kalau dalam presentasi, oh kalau kita bisa improve skill ini, nanti kita bisa nambahin income loh, dan lain sebagainya. Jadi penting banget untuk ngerti audience. Sehingga ketika nanti menentukan kayak ice breaking sessionnya, ketika menentukan misalnya apa sih yang bakal jadi insentif dari output presentasi kita bisa paham. Jadi harus ngerti konteks, ngerti audience, dan betul banget kata Sheryl, engagement. Selalu engage dengan audiensnya. Oke, next one dari Immanuel, silakan. Oke, terkait dengan cara membuka presentasi, aku pernah buat konten tentang hal ini dan salah satu highlightnya adalah terkait dengan gimana membuat presentasi kita bukan terkait dengan apa yang ingin kita sampaikan, tapi membuat audiens seakan-akan yang memiliki substansi ataupun juga keingintahuan serta kepentingan yang ada dalam presentasi tersebut. Salah satu poinnya adalah terkait dengan membayangkan. Jadi meminta dari para audiens untuk dapat membayangkan baik itu situasi kondisi yang utopis ataupun juga yang sebenarnya depresi seperti itu. Jadi mereka bisa merasakan antara harapan ataupun juga antara seperti krisis yang sedang terjadi di masa sekarang. Contohnya, bayangkan apabila ini contohnya ya di seminar-seminar di rumah depan rumah kalian ada bendera kuning. Itu misalnya yang sering kayak gitu. Nah, itu biar sebenarnya nggak engage audience, biar bisa merasakan empati kepada orang tuanya. Padahal nanti pembicaraan selanjutnya itu bakalan tentang hormati orang tua dan semacamnya, etika dan semacamnya gitu. Dan tadi juga disebutin sama Sheryl terkait dengan data, pertanyaan, dan yang bisa dibawakan juga
beberapa kali adalah terkait dengan statement ataupun juga quoting dari para ahli. Dan nanti setelah quoting baru direfleksikan dan di-link back lagi kepada konteks yang ada. Oke, keren banget ya tadi. Jadi salah satu strategi yang lumayan keren main dengan psikologis audiens, gimana mereka bisa kayak trigger emosi-emosi tertentu atau mungkin kayak feeling-feeling tertentu. Mungkin aku pengen tahu nih, kira-kira dari Emmanuel memang ada kayak background psikologis gitu-gitu nggak, psikolog dan lain sebagainya, atau nggak ada? Nggak ada Kak, aku anak hukum, cuman pas SMA jadi konselor sebaya di genre. Oke, soalnya kan it has something to do with like a psychology thing ya. Kalau mungkin yang suka belajar tentang hal kayak gitu, bener banget. Sekali lagi sama yang seperti kayak aku explain, tapi mungkin metodenya lebih kayak komprehensif nih yang diceritain sama Immanuel. Sebisa mungkin ketika kita menjadi pembicara, kalau ini bukan konteks kompetisi ya, di mana kita harus interact dengan audiens, sebisa mungkin kita tuh menjadikan sesi itu adalah all about like the audience, gimana ini memberikan sesuatu meaningful insight buat mereka, memberikan kayak additional value untuk mereka, dan play with their like psychology, definitely. Kayak tadi salah satu caranya itu unik banget, benar, dan kadang-kadang juga aku lakuin, gimana kita bisa bikin mereka itu feel some type of ways dan impressions, sehingga ketika nanti kita dikte ke poin berikutnya, itu udah kayak tanpa sadar, itu emosinya yang kebawa gitu ya. Itu salah satu hal yang keren juga. Thank you so much Emmanuel for the sharing. Sekarang kita coba dengerin dari Marsha. Kira-kira kalau Marsha gimana nih bikin kayak introduction yang appealing yang dilakukan selama ini? Oke, sebelumnya terima kasih Kak Alia atas kesempatannya. Jadi di sini karena Marsha masih SMA, jadi audiensnya Marsha itu tentunya teman-teman Marsha, terus juga guru Marsha, karena kan di SMA sendiri dan juga dalam Marsha organisasi itu paling seumuran dan belum pernah yang seformal itu. Kalaupun Marsha lagi nge-MC itu pasti informal acaranya. Nah, kalau dari Marsha itu interaksi langsung sama audiensnya, di mana Marsha itu langsung ngajak ngomong atau kayak mencari perhatian dari mereka, sehingga mereka tuh dari awal udah merasa nyaman sama Marsha. Nantinya ketika Marsha melakukan presentasi itu, tidak ada namanya canggung ataupun Marsha merasa asik sendiri dalam melakukan presentasi. Nantinya juga mereka pastinya akan lebih siap gitu untuk mendengarkan presentasi dari Marsha gitu, Kak. Terima kasih. Oke, thank you so much Marsha. Ini keren-keren ya background-backgroundnya dari teman-teman udah masih SMA, udah ikutan event-event kayak gini. Ini luar biasa sih, berarti udah berani untuk mencoba hal baru gitu ya. Dan iya, kadang-kadang kalau kita mungkin audiensnya malah kayak teman sendiri, itu juga sometimes ada tantangannya juga sih. Karena gimana kita dari seseorang yang mungkin seumuran bisa attract attention mereka dengan mungkin level pengetahuan dan interestnya mirip-mirip. Jadi pasti semua audiens itu ada tingkatan-tingkatan challenge-nya dan kita juga harus address dengan cara-cara yang tepat. Oke, sebenarnya tadi udah banyak beberapa materi yang udah disebutin nih sama teman-teman, tapi mungkin aku mau rangkum secara lebih terstruktur ya. Secara umum apa aja sih opening-opening yang bisa kita berikan sehingga orang itu bisa relate dan juga pay attention ke introduction kita nantinya. Nah, yang pertama, ketika kita ibaratnya menjadi sebuah speaker untuk presentations, cara yang paling gampang adalah memberikan rhetorical question. Yang dimaksud rhetorical question itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak butuh jawaban atau nggak butuh feedback. Kita sengaja kasih rhetorical question cuma biar mereka itu bisa engagement dengan kita. Dan ini bisa berlaku untuk banyak konteks ya. Entah konteks informal, konteks yang misalnya mungkin dengan teman sebaya, konteks yang lebih formal, dan lain sebagainya. Contohnya nih, misalnya kalau kita lihat beberapa example dari rhetorical question, misalnya ini di konteks kayak bisnis, terus kita ngomong kayak, kira-kira market research itu penting nggak sih? Ya nggak usah dijawab, semua orang juga tahu. Penting lah, kalau nggak market research gimana tahu si konsumen kita tuh perilakunya gimana? Atau misalnya kita ngelemparin pertanyaan kayak, sebenarnya kita kuliah tuh penting nggak sih? Kayak gitu. Nah itu definitely kan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya orang tuh udah tahu jawabannya. Cuma kita sengaja lemparin biar mereka bisa memberikan respon. Karena kalau pertanyaan kita terlalu kompleks, terlalu susah, nah itu kan orang bisa kayak males duluan atau terintimidasi duluan. Kita nggak pengen ngebuat audiens kita itu ngerasa nggak dilibatkan, atau misalnya ngerasa ini tuh membuat mereka ngerasa as if mereka lacking in some ways. Kita pengen audiens kita ngerasa comfortable di dalam mendengarkan penjelasan kita. Terus yang paling lumrah banget atau yang paling common banget dilakukan banyak orang, biasanya banyak orang itu starting dengan interesting fact, ngasih statistik, ngasih study case,
boleh-boleh banget dan ini nggak akan pernah ketinggalan zaman. Tapi yang penting adalah setelah kita ngelemparin statistik atau ngelemparin study case itu, jangan kayak leave it hanging. Jadi kalau bisa langsung disautin lagi dan di link back lagi. Gara-gara statistik atau study case ini, kenapa sih dari problem tersebut kita harus peduli sama topiknya dan intonasi cara berbicaranya bisa disesuaikan dengan impresi yang pengen dibangun. Jadi nggak boleh sekedar kayak ngelemparin doang, tapi ya udah ya. Terus langsung lompat aja ke poin yang beda, tapi dikasih link back kalau yang bagus. Kemudian stories and anecdote ini biasanya untuk konteks-konteks yang ibaratnya informal. Sama yang kayak tadi diceritain sama Keisha, bisa jadi anekdot itu kan cerita lucu, atau mungkin bisa kalau di Indonesia tuh kayak pakai pantun-pantun segala macam untuk mencairkan suasana. Nah, jadi sometimes kita pengen kayak ngebuat suasananya lebih relax, kita pengen mereka tuh put the trust ke kita, jadi kita bisa open up dulu. Biasanya kan strategi psikologis juga, kalau pengen orang lain open up ke kita, kita harus open up dulu. Jadi kita bisa share story, kita bisa share suatu hal yang lucu, biar mereka bisa ngerasa lebih comfortable untuk bertanya dan juga sharing perspektif mereka. Dan terakhir, kalau tadi kan diawali dulu dengan statistik, baru ada kayak link back-nya. Nah, kalau ini langsung kita kasih problem to think about, dan eksekusinya mirip sama yang diceritain sama Immanuel tadi. Biar orang ngerasa relevan dan kebayang di situasi-situasi spesifik tertentu. Misalnya, kalau kita ngomongin masalah underprivileged children, bisa aja kan di dalam audiensnya itu nggak semua orang dari underprivileged background. Dan mungkin mereka nggak tahu nih struggle dari anak-anak yang underprivileged. Jadi kalau mereka nggak bisa relate, mereka nggak bisa ngebayangin. Dan mereka mungkin nggak akan ngelihat urgency dari topiknya. Jadi kita harus ngebangun skenario di kepala mereka, biar mereka bisa merasakan atau punya vivid illustrations dari gambaran apa yang ingin kita sampaikan. Contohnya kayak, oh bayangkan, ini sama ya yang kayak diceritain sama Immanuel, kayak oke, suppose kalau misalnya one day ternyata government policy ini sangat-sangat tidak memihak ke masyarakat. Kemungkinan kan makin lama akan bisa jadi aturan-aturan yang membuat orang itu susah untuk mempertahankan kekayaannya. Bayangin kalau nanti misalnya amit-amit nih keturunan kamu jatuh miskin, terus kalau regulasinya kayak gini dan kita semua nggak peduli dengan politik dan hukum, bisa jadi ya semua orang akan terdampak, ibaratnya kayak gitu. Jadi bangun situasi-situasi di mana si pendengar atau audiens kita bisa memposisikan mereka secara seragam terhadap konstruk situasi yang ingin kita gambarin di dalam ibaratnya speech atau presentasi kita gitu. Jadi ini sebenarnya mirip sama yang ceritain sama Immanuel. Oke, jadi ada 4 strategi ini. Teman-teman tinggal sesuaiin dengan style masing-masing atau kalau pengen dikombinasiin lebih dari satu juga bisa banget. Kurang lebih kayak gitu untuk introduction-nya. Aku kasih sedikit heads up ya, nanti buat materi-materi di intensive speaking class, nanti kita akan belajar study case, dan nanti akan ada practice-practice juga gimana teman-teman bisa memberikan introductions, analisis yang untuk si bagian badinya, dan closing remark. Terus nanti mostly kita juga akan belajar yang namanya spin method. Jadi kalau untuk presentasi yang bagus, itu nggak cuma keren di awal, karena banyak banget kan, kadang-kadang kalau kita ngeliat kayak seminar, webinar, orang presentasi, kerennya di awal doang, tengah-tengah tuh ya udah lost interest aja gitu audiensnya, karena dari konteksnya itu kurang substansial, atau penyampaiannya kurang powerful, dan di closingnya kayak standar aja dengan bilang, oke, thank you for your attention. Jadi kurang nampol lah ibaratnya. Kalau presentasi yang bagus harusnya konsisten, dari introduction, body, sampai concluding remark-nya atau conclusion yang di akhir, closing-nya itu harus powerful semua. Kalau pengen jadi orang yang outstanding ketika berbicara. Dan ini adalah heads up untuk materi kita di intensive class, jadi pastiin jangan sampai ke skip ya kelas-kelas untuk intensive class di bulan Januarinya. Oke, sampai sini dulu. Secara keseluruhan, ada yang mau ditanyain nggak untuk masalah presentasi? Silahkan kalau ada pertanyaan. Masih clear? Oke, ada pertanyaan dari Sheryl. Silahkan. Oke Kak. Karena kita apa ya, kebetulan aku juga anak di Better juga. Nah, kadang tuh aku struggle kan di Better tuh kadang harus nyampein materi yang padat dan cepat yang bisa apa ya lawan argumen lawan terus di waktu juga kan. Jadi aku tuh terbiasa kalau misalnya public speaking gitu kadang kecepatan gitu. Kadang juga yang tadi yang kakak bilang intonasinya tuh kayak yang marah kayak yang menyudutkan padahal gak begitu maksudnya gitu. Jadi karena kebiasaan debate gitu. Jadi aku mau dong mungkin beberapa tips dari kalian sendiri gimana sih cara ngatur kayak itu tadi intonasi supaya
biar bisa menyesuaikan diri gitu sesuai sama kayak buat pidato itu kan beda lagi ya kayak nyampein materi dan segala macam. Gimana caranya biar kayak kita tuh bisa kontrol biar gak kecepatan kayak gitu juga. Jadi kayak nggak panik, nggak terlalu terpaku sama waktu itu sendiri. Mungkin dari aku sekian. Terima kasih Kak. Oke, interesting. Ketemu Philo debater juga. Mungkin sebelum aku jawab, aku juga pengen tanya-tanya dulu nih. Kira-kira kalau Cheryl biasanya debate pakai format apa? Asian Preliminary, BP, atau Indonesian format? Aku tuh pakai yang Australia gitu. Oke. Oke, jadi mungkin aku sambil jawab sedikit ya. Jadi benar banget, kadang-kadang buat anak-anak yang pernah ikutan ekskul debate, ini mostly problemnya mirip-mirip nih. Kita tuh punya problem ngomongnya kecepatan, kadang-kadang karena kebiasaan kalau ngomong tuh harus ada rebuttal ya, atau kayak kita interupsi buat uh, basically nyanggah opini lawan dan lain sebagainya. Especially kalau misalnya dari my past experience, karena aku juga pernah nyoba beberapa format, ada juga namanya dalam debate itu kayak BP format, di mana itu nggak ada topik sama sekali, nggak ada prepare topik sama sekali, harus spontan. Jadi kadang-kadang antara kecepatan berpikir dan ngomong tuh akhirnya kayak kejar-kejaran gitu kan. Nah, yang aku lakukan untuk bisa mengurangi hal tersebut, sampai sekarang sih masih banyak orang ngomong aku ngomongnya cepet ya. Walaupun aku nggak sadar kadang-kadang. Yang aku lakukan adalah aku suka kasih reasonable pauses dari argumen. Karena kan kita nggak tahu nih kecepatan orang pace of speaking itu bisa beda-beda. Dan kecepatan mereka menangkap poin-poin kita itu beda-beda. Kita nggak bisa samain dengan diri kita. Jadi pastikan ketika dalam berbicara, biar nggak boring, teman-teman harus mainin intonasi dan kasih reasonable pauses. Atau kasih jeda-jeda sedikit antar kalimat. Jadi harus dilatih ya, kasih reasonable pauses. Yang pertama. Terus yang kedua, untuk mengurangi kayak kesan kita tuh kayak intimidating, cara ngomongnya itu mungkin kayak terlalu straightforward dan lain sebagainya, bisa dikompensasi definitely dengan body language. Jadi at least kalau body language-nya kita itu terlihat friendly, orang berani nyamperin gitu. Atau orang berani memperhatikan kita dan orang bisa enjoy dengan conversation yang apa yang kita sampaikan di dalam presentasi ataupun speaking secara umum. Tapi kalau misalnya nih udah intonasinya terlalu satset, terlalu straightforward, terus kemudian body language-nya kelihatan nggak open. Orangnya mungkin kelihatan nggak ada banyak kayak hand movement, mukanya kaku, mukanya serius. Nah, itu akan menambah like bad impressions ya. Jadi definitely you also need to work on the body language untuk mengkompensasi hal-hal yang misalnya masih lacking dari konsekuensi jadi anak debate itu tadi. Terus yang terakhir, try to expose yourself to different type of speaking practices. Jadi entah ikutan kayak organisasi, entah ketemu teman yang ibaratnya macam-macam, ngobrol dari diskusi-diskusi tongkrongan dan lain sebagainya. Semakin kita mengekspos diri kita dengan setting-setting yang berbeda, akan lebih cepat kemampuan untuk switch-nya. Karena sama juga, dulu kan aku terbiasa di setting-setting yang terlalu spesifik nih, tapi ternyata setelah cobain banyak hal kayak, oke, mungkin ngisi seminar yang sharing session yang lebih relax. Oh oke, kerja sama militer. Oh oke, presentasi di bisnis konteks. Akhirnya dari exposure pengalaman ini ngebangun subconscious mind yang bisa switch secara otomatis. Karena nggak ada hal yang bisa memberikan kita better learning experience dan experiencing like a lot of different things. Jadi dicoba di semua konteks. Nggak harus selalu kompetisi ya. Sesimpel kita ngomong dengan orang yang beda-beda, itu bisa jadi latihan presentasi dan juga latihan ngomong juga. Dari Sheryl kira-kira sudah terjawab? Sudah terjawab. Oke, Terima kasih banyak Kak ya. sama-sama. Mungkin last question ya, sebelum aku balikin ke kakak-kakak panitia. Boleh dari Murtado, silahkan ada yang mau ditanyakan? Makasih Kak sebelumnya udah ngasih aku tempat untuk bertanya. Nah, dari tadi kan Kakak ngasih tutorial nih buat yang udah pro nih kayak Kak Sheryl, Kak Immanuel. Nah, kalau aku ini kan masih pemula nih, masih kelas 10, masih adik kelas banget. Nah, bagaimana Kak caranya sepengalaman Kakak tips and trick untuk mengatur emosi kita saat di depan orang yang banyak Kak di atas panggung gitu. Kalau saya ini gampang banget gugupnya Kak. Oke, thank you buat the questions. Ini very good questions juga ya. Jadi ternyata keren juga ya, ada anak kelas 10 juga di sini, keren banget. Jadi demografiknya sangat variatif ternyata di acara kita, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu nih buat Murtado yang udah join. Oke, jadi kalau misalnya kita masih pemula dan kita ngerasa gampang nervous di tempat-tempat yang ibaratnya banyak audiensnya, itu pasti normal ya. Dan semua orang yang memulai itu pasti mengalami hal-hal tersebut. Nah, bisa dianalisis juga nih, kira-kira dari Murtado, kira-kira paniknya asal dari rasa gugupnya ini apakah takut salahnya, apakah terintimidasi dari demografik yang lebih tuanya, misalnya nih, atau mungkin kamu ngerasa
comparing yourself yang bikin kamu itu ngerasa gugup. Jadi harus tahu dulu sumber masalahnya di mana. Terus, definitely, untuk secara umum, solusinya adalah kalau teman-teman ngerasa ketakutan atau gugup itu mostly datang karena kayak takut salah, takut ngasih materinya nggak bagus, harus preparations. Semakin kayak preparasinya jauh, perasaan-perasaan takut itu akan lebih terminimalisir. Terus kemudian yang kedua, kadang-kadang kalau di konteks yang banyak banget nih audiensnya, tapi kan kita harus kelihatan confident ya di depan. Biasanya aku nggak ngeliat mata langsung di audiens, mungkin aku lihat kayak dahinya. Jadi kalau kita pandang ke depan, kalau ngerasa kayak, waduh, ini kalau aku ngeliat eye contact-nya exactly di matanya, ini aku takut nih, aku bisa kelihatan panik, bisa mungkin stuttering. Ya udah, aku biasanya lihatnya tuh kayak di dahi, jadi masih kelihatan pandangannya ke depan, tapi at the same time aku nggak ngeliat mukanya, jadi nggak kelihatan. Itu salah satu yang aku lakuin juga ketika aku beginner. Lalu yang ketiga, selain kayak oke, preparationnya harus sebaik mungkin, terus kemudian strategi-strategi technicalities kayak oke pakai baju yang nyaman, kalau buat eye contact biar kelihatan teman yang ke depan tapi nggak panik-panik banget kayak lihat dahi. Kadang-kadang juga kan ada problem orang tuh ngerasa nervous karena mungkin audiensnya itu kayak crowd-nya mati gitu ya, kayak nggak ngejawab. Mungkin pernah ngalamin kayak gitu nggak dari Murtado? Misalnya pas lagi presentasi, atau mungkin ketika nanyain sesuatu terus nggak direspon, apakah itu salah satu yang bikin takut juga atau enggak so far? Pernah Kak, kayak misalnya saya ngasih pertanyaan, kayak pertanyaan retoris gitu, malah mereka tuh nggak jawab sama sekali gitu. Nah, oke. Ini juga pasti sebenarnya semua orang pernah ngalamin ya, speaker. Nggak mungkin nggak pernah ngalamin. Aku juga pernah kayak ngisi acara, sebenarnya topiknya itu ngebahas tentang TOEFL yang harusnya ekspektasinya itu basic English-nya udah bagus, tapi ternyata mereka beberapa basicnya aja nggak ngerespon sama sekali dan crowd-nya tuh kayak mati. Yang aku lakukan adalah kadang-kadang kan kalau kita ngerasa kayak mereka nggak ngejawab atau mereka tuh nggak merhatiin, kita langsung down banget ya. Ya jangan-jangan kayak mereka nggak suka nih sama materinya, wah jangan-jangan jelek banget lagi presentasi yang tadi bisa bikin overthinking. Nah, di put aside dulu hal-hal kayak gitu, dan kalau misalnya kayak crowd-nya mati, bisa diulangin beberapa kali. Jadi jangan malu untuk ngulang sampai ada dapet yang respon. Atau kalau misalnya ada panitia lain nih, biar kayak lebih hidup, kadang-kadang kita juga bisa bilang, oke, mungkin boleh nih dari Kak X atau kakak panitia yang ini, boleh dibantu yuk kita sambil cari student yang misalnya mau respons kayak gitu. Jadi sama juga ketika kita ngerasa crowd-nya itu mati, harus mikir strategi. Entah kita kayak ulang pertanyaannya beberapa kali, karena kan lama-lama pasti ada yang berani coba ya, biasanya. Tapi kalau ternyata crowd-nya masih mati, kita juga bisa kayak seek assistant dari panitia atau dari teman yang ada di situ. Terus kemudian kalau ini adalah offline, biasanya aku lebih nyamperin juga kadang-kadang. Kalau crowd-nya udah mulai kayak antusiasnya rada menurun, aku suka samperin, terus kayak oke, namanya siapa, terus apa aja yang dipelajarin, dan lain sebagainya. Jadi harus lebih interaktif, dan kalau misalnya crowd-nya mati kita harus put extra effort. Dan boleh juga kalau misalnya ini nggak terlalu serius, kayak dikasih ice breaking tuh beberapa yang lagi up to date sesuai dengan kategori umurnya mereka gitu. Dari Murtado kira-kira udah terjawab atau ada lagi yang mau ditanyain? Terjawab Kak, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Nah, oke, karena udah 21.30, nggak kerasa ya, udah 2 jam. Aku bakal balikin ke kakak panitia. Silahkan, Kanita. Oke, thank you banget Kak Alia dari semua info-infonya tadi udah insightful banget dan banyak banget tips and trick-nya tadi yang udah diberikan juga. Terus teman-temannya juga udah pada excited juga buat nanya. Aku jujur nggak expect kalau sesi ini tuh bakal seinteraktif ini gitu loh. Karena dari awal tuh udah ada yang nanya, udah ada yang berpendapat, dan bahkan sampai akhir tensionnya itu masih terjaga gitu loh. Walaupun sekarang udah jam setengah 10 gitu kan. Aku mau ngucapin terima kasih lagi ke Kak Alia. Mungkin boleh sama-sama kita teman-teman mengucapkan terima kasih ke Alia karena ini keren banget sih. Pasti banyak banget juga notes yang bisa teman-teman lakukan tadi, dan tenang aja karena sesi ini juga masih akan berlanjut di speaking class selanjutnya. Jadi bisa nih dikumpulin dulu pertanyaan-pertanyaan kira-kira nanti di kelas selanjutnya tuh mau bikin apa, mau nanya apa dan segala macam gitu. Oke, karena udah jam segini juga, tadi kita udah dokumentasi di awal juga, jadi sekarang itu mau share dari attendance confirmation, mungkin boleh dari kakak-kakak panitia dan operator untuk share link attendance-nya. Nanti buat teman-teman bisa untuk di copy, terus disimpan dulu, biar nanti setelah kegiatan ini masih bisa diisi gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan nggak sekarang juga.
udah terlalu malam itu aja. Dan sekali lagi juga selain ke Kak Alia kita mau ngucapin terima kasih buat teman-temannya karena besok itu Senin tapi malam ini tetap stay late karena dengerin kita untuk speaking class yang pastinya tuh nggak rugi sama sekali lah ya. Karena tadi aku bilang itu kayak pol banget keren dan mungkin kalau dari kita itu dulu dan mengingat waktu jadi mungkin sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya buat teman-teman jangan lupa untuk di copy dulu link presensinya biar nggak ada yang ketinggalan nanti. Jadi um, kita juga kalau ngedatanya udah aman gitu. Kurang lebih itu aja. Thank you buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa. See you next time. Thank you kakak-kakak. Thank you juga kalian dan teman-teman semuanya. Bye everyone. Have a good night.